Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Bahkan sang nyonya akhirnya kaget kali ini. Dia bahkan membiarkan banteng ini memakan obat kehancuran, adakah yang lebih boros darinya di dunia ini? Tahukah kamu bahwa itu adalah obat kerajaan? Kamu tahu kan? Seorang alkemis tua berjongkok di tanah dan berteriak kesakitan sambil memegangi kepalanya. Di mata alkemis manapun, membiarkan seekor banteng memakan obat kekuasaan berarti membuang-buang sumber daya surga. Ini sungguh tak berarti bagi mereka. Li Qiye terkekeh dan dengan sikap acuh tak acuh berkata, saya tahu, ini hanya obat kerajaan. Pada saat ini, banyak sekali kaki yang gemetar sementara beberapa tidak dapat bangkit dari sujud. Siapapun akan kehilangan akal jika bertemu orang seperti ini. Mereka hanya bisa mengucapkan satu kalimat, kamu menang. Ais, kenapa laki-laki harus menerima gaya hidup yang berbeda? Aku bahkan tidak setara dengan seekor kerbau. Saya bahkan belum ciuman sehelai pun kelopak obat kekaisaran, tetapi kerbau ini memakan seluruh akarnya seperti rumput. Seorang karakter hebat, dengan pantatnya di tanah, berseru tak berdaya di tengah kebingungannya. Pada saat ini, banyak orang yang diam dan merasa seolah-olah kekuatan mereka telah terkuras dari tubuh mereka. Dibandingkan dengan Li Qiye yang memberi obat penjajahan kepada banteng, Huang Fu Hao dan sekte besar manapun dia berasal tidak lagi penting. Kakak, apakah kamu merekrut lebih banyak anggota? Saya adalah keturunan binatang keberuntungan dengan garis keturunan binatang dewa, sepertinya saya menjadi tunggangan Anda juga. Raja Iblis tidak mau membuat lelucon ini. Padahal, di mata banyak orang di sini, mereka bahkan tidak sebanding dengan kerbau miliknya. Ia langsung memakan 4 obat raja dan 1 obat kerajaan. Banyak orang tidak akan pernah bisa mendapatkan barang-barang seperti itu selama sisa hidup mereka, jadi sekarang, menjadi tunggangannya adalah sebuah keistimewaan. Saya orang yang pemilih sangat. Li Qiye tersenyum dan kemudian duduk di gerbongnya. Nyonya itu juga tersenyum sebelum pergi bersamanya dengan sikap dingin. Mereka yang tertinggal di puncak Dao Sense masih terus bertahan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Nyonya Ziyan bersedia berada di sisi Li Qiye. Sekalipun seseorang ingin bergabung dengan orang tersebut untuk bekerja dengannya, dia belum tentu bersedia. Setelah hening cukup lama, seseorang yang akhirnya tenang mengeluh sambil menghela nafas pelan, Ais, akhirnya aku membuka mata hari ini. Obat kekalahan yang diberikan kepada seekor banteng, apa yang lebih mengejutkan dari ini? Kerumunan lainnya tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Mereka hanya bisa menghela nafas karena mereka bahkan tidak sebanding dengan seekor banteng. Kembali ke lembah, Li Qiye sambil tersenyum berkata nyonya kepadanya, renungkanlah tangan Tuhan. Meskipun kekuatannya tidak sebesar toples jahat pemakan abadi di tubuhmu, kekuatan pasti tidak akan lebih lemah dari harta karun kehidupan kaisar abadi. Bagaimana Tuan Muda mengetahui bahwa saya memiliki toples jahat pemakan abadi? Tanya sang nyonya dengan ekspresi terkejut. Orang-orang yang mengetahui bahwa dia membawa barang ini sangat sedikit, dan dia juga tidak memberitahu Li Qiye. Dia mengambil sebagai persiapan untuk skenario terburuk. Karena kedekatannya dengan klan Huang Fu, dia tahu bahwa musuh pasti tidak akan membiarkan ini lewat, jadi dia membawa toples jahat itu untuk berjaga-jaga. Toples jahat pemakan abadi adalah harta karun pelindung negara bambu raksasa. Mereka jarang menggunakannya selama jutaan tahun terakhir karena kekuatannya cukup mengerikan. Selama beberapa generasi, bahkan negaranya sendiri tidak mengetahui asal mula muasal toples tersebut, mereka hanya mengetahui bahwa toples tersebut ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Li Qiye terkekeh dan berkata, sangat sedikit hal yang bisa diluput dari pandanganku. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu nyonya bahwa penjahat toples itu ditinggalkannya di masa lalu untuk Yaner. Asal-usulnya sangat menakutkan, dan kekuatannya sebanding dengan harta karun sejati kaisar abadi. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mempelajari sarung tangan ini. Nyonya itu memperhatikan pengingat Li Qiye dan menganggukkan kepalanya. Setelah kembali ke lembah, dia tidak pergi lagi. Awalnya, dia sedang menunggu kabar Tai Yi. Namun, semut tersebut belum kembali. Pada saat di mana dia tidak punya hal mendesak, dia memikirkan sesuatu.
Dengan ekspresi serius, dia mengeluarkan sebuah kotak perunggu. Ini adalah kotak yang terbentuk dari transformasi Pentagate, dan di dalamnya terdapat benda yang diambil dari bawah sekolah ilahi. Li Qiye dengan hati-hati menampilkan kotak perunggu itu dan mendapati bahwa kotak itu aman, memberikan ketenangan pikiran. Dia membentuk mudra dengan tangan dan, dengan suara mendengung, Pentagate membuka segelnya dan kembali ke bentuk aslinya, menyebabkan 5 pintu perunggu melayang di sekitar tubuh Li Qiye. Dengan serangkaian gerakan penerimaan, suara dentingan terdengar. Pentagate segera menyegel seluruh ruangan ketika 5 pola berbeda muncul di masing-masing pintu, burung pemakan matahari, serigala pemakan bulan, semut pemakan bintang, elang terselubung surga, dan tikus penyegel bumi. Masing-masing pola pada 5 pintu Pentagate adalah kuno dan menggambarkan binatang misterius. Saat ini, semua pola muncul, ini adalah Li Qiye yang mengaktifkan kekuatan Pentagate penyegel surga yang sebenarnya dan perkasa. Setelah menyegel ruangan, Li Qiye dengan hati-hati melihat ke arah guci itu. Setelah bertahun-tahun, guci tua ini masih sederhana dan kasar seperti sebelumnya. Guci tua ini memiliki asal-usul yang menggemparkan dan diambil olehnya dari lokasi yang sangat menakutkan. Kemudian, dia menyerahkannya pada Bull untuk berjaga-jaga jika skenario terburuk muncul. Pada akhirnya, itu berguna. Li Qiye menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Pada saat ini, Li Qiye memanggil setiap harta karunnya. Cermin abadi pemurnian Yin Yang, lonceng gunung kemunduran, vas surgawi yang sulit dicapai. Semua harta karun yang tak terpecahkan ini muncul di atasnya dan menuangkan hukum universal yang tak terbendung. Dalam sepersekian detik, harta karun ini melepaskan penghalang terkuatnya, menciptakan lapisan yang melindungi Li Qiye. Pada saat yang sama, tangan kanan Li Qiye memegang lampu hijau sementara tangan kirinya memegang peti mati kayu kecil. Dia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika garis pertahanan ini tidak dapat bertahan, maka dia akan melakukannya dengan cara yang sulit dan melawan kejahatan dengan kejahatan, dengan menggunakan peti mati kayu kecil untuk menekannya. Setelah semuanya siap, Li Qiye menarik napas dalam-dalam lagi dan melakukan mudra sambil mempertahankan mantra, buka. Meletus. Akhirnya, guci itu terbuka, namun bertentangan dengan ekspektasinya, tidak ada energi jahat mengerikan yang menembus langit, dan juga tidak ada kutukan yang menakutkan. Hanya kabut hitam samar yang keluar yang akhirnya menghilang tanpa meninggalkan sedikit pun jejak. Ini adalah, mata Li Qiye menjadi serius setelah melihat pemandangan ini. Akhirnya, dia melihat ke dalam guci tua itu hanya untuk menemukan benda di dalamnya. Dia mengeluarkannya dan menyebarkannya ke atas meja. Itu adalah kain sutra, kuning. Kain sutra ini telah melewati bulan yang tak terhitung banyaknya dan tampak sangat kuno. Warna pada kain itu sudah pudar sehingga menjadi putih. Murid mengedipkan mata pada kain yang tampak biasa ini. Orang lain akan berpikir bahwa ini hanyalah kain sutra biasa, namun Li Qiye tidak berpikir demikian. Meskipun dia tidak begitu memahami benda yang ada di sekolah ilahi, dia tahu 1 atau 2 hal tentang benda itu. Hahaha, Junior, kamu sangat beruntung bisa bertemu dengan Raja Abadi ini. Tuan ini adalah penguasa berbagai alam, Kaisar 9 Surga. Pada saat ini, suara dingin datang dari kain kuning dan menyatakan, jika Anda memuja Tuan ini sebagai Tuan Anda, maka Tuan ini akan membantu Anda menguasai 9 dunia dan menjadi abadi. Orang lain kemungkinan besar akan melompat dan berteriak ketakutan setelah mendengar suara menakjubkan dari kain kuning yang tampak biasa ini. Namun, Li Qiye tetap tidak merasa terganggu. Dia dengan santai melaporkan dan berkata, memerintah 9 dunia dan menjadi abadi. Tidak sulit untuk menguasai 9 dunia, tetapi untuk menjadi abadi. Setelah mengutarakannya sampai saat ini, dia tidak bisa menahan tawanya. Siapapun yang akan terkejut atau sangat gembira dengan kata-kata ini seolah-olah mereka telah menemukan harta karun. Namun, Li Qiye tidak bergeming. Siapa dia? Dia adalah eksistensi yang pernah menguasai 9 dunia dan memperoleh keabadian. Berat, kamu tidak percaya Tuan ini. Suara menakjubkan itu muncul sekali lagi dan berkata, Tuan ini adalah eksistensi yang menguasai banyak sekali alam, penguasa tertinggi 9 langit. Oke, tidak perlu berpura-pura di depanku. Hanya aku yang menggoda orang. Tidak ada orang lain yang berani menggodaku. Li Qiye menyeringai dan berkata, saat ini,
Kamu hanyalah secarik sapu tangan yang robek di mataku, tidak layak untuk disebutkan. Nampaknya suara ini dibuat marah oleh respons Li Qiye, jadi ia berteriak dengan nada yang menggelegar dan menakjubkan, "Junior, kau tidak mengerti besarnya langit dan bumi. Tahukah Anda, di masa yang jauh dan kuno ketika makhluk abadi masih menguasai banyak sekali alam? Jangan bertindak sembarangan di hadapanku." Li Qiye menyela suara itu dan tersenyum ringan sambil berkata, "Jika seperti sebelumnya, ketika kamu tidak dilempar ke dalam guci, maka kain kuning ini memang akan sangat jahat. Tapi sekarang, itu tidak bisa dilakukan. Jika saya tidak salah, kain ini telah disegel di dalam guci selama jutaan tahun, dan kekuatan kutukannya telah hilang. Bah, Junior, kamu terlalu meremehkan tuan ini. Inilah aku yang menghilangkan kekuatan kutukan, bukan gucimu yang rusak." Suara itu menjadi jengkel karena Li Qiye. Jelas sekali dia tidak yakin. Li Qiye dengan riang menjawab, "Begitukah? Apakah guciku benar-benar tidak berguna? Baiklah kalau begitu, aku akan mengembalikanmu dan menunggu hari di mana kamu bisa keluar dari situ." Karena itu, dia melemparkan kembali kain kuning itu ke dalam guci tua. "Tunggu, semuanya bisa dinegosiasikan dan didiskusikan. Mari kita bicara." Saat Li Qiye hendak menyegel guci itu lagi, suara itu segera keluar dari kain, mengakui kekalahan. Li Qiye terkekeh dan mengeluarkan kain itu dari guci sebelum memperlihatkan senyuman tipis, "Jika kamu tidak ingin dipenjara di dalam, maka akan lebih baik bagimu untuk tidak bermain-main denganku. Ungkapkan wujud aslimu atau aku akan memenjarakanmu lagi dan melemparkanmu ke dasar laut yang paling dalam sehingga kamu tidak akan bisa melarikan diri selamanya." "Bah, setan kecil, jangan mengancam tuan ini." Suara itu akhirnya tidak lagi menakjubkan dan malah menjadi sangat jelas. Pada saat ini, sesosok tubuh kecil muncul di kain kuning pudar. Angka ini sangat kabur dan halus. Ini lebih seperti itu." Li Qiye memandangi bayangan kecil yang samar-samar itu dan mencibir, "Kamu jelas-jelas seorang gadis kecil, namun kamu masih berani berpura-pura menjadi orang tua dan menyebut dirimu sebagai tuan ini. Bah, kamulah yang masih kecil." Sosok mungil di kain kuning itu sangat kesal pada Li Qiye dan berkata, "Tuan ini adalah penguasa banyak sekali dunia, penguasa tertinggi 9 langit. Baiklah, sayang, berhentilah berpura-pura menjadi tua di hadapanku." Li Qiye menyela bayangan itu dan berkata sambil tersenyum, "Teruslah mengudara dan lihat apakah aku tidak akan melemparkanmu kembali ke dalam guci atau tidak. Kamu, pria seperti apa kamu?" Sosok kecil dari dalam kain itu gemetar karena marah karena Li Qiye. Dia meninggikan suaranya, membuat ancaman di setiap kesempatan, "Apakah kamu tidak malu? Maaf, tapi saya adalah orang yang tidak pernah peduli dengan wajah. Terlebih lagi, saat ini Anda hanyalah bayangan kecil di dalam kain kuning, jadi mengapa saya harus memasang fasad apapun? Jika saya benar-benar menginginkan wajah, bukankah saya akan menggunakan kain kuning ini untuk mencuci muka?" Jawab Li Qiye sambil diaduk. Dia sepertinya sangat takut kotor. Seolah-olah Li Qiye benar-benar akan menggunakan kain itu untuk mencuci wajahnya, jadi dia berteriak, Kamu berani." Li Qiye tersenyum dan berkata, "Ais, orang-orang saat ini sangat kasar." Tentu saja, dia hanya takut membuatnya. Dia melanjutkan, "Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Jika bukan karena saya, maka Anda mungkin masih tersegel di dalam guci entah berapa tahun lagi. Jadi bagaimana jika guci itu menghilangkan kutukan? Anda masih belum bisa melihat sinar matahari. Bah, siapa bilang guci itu menghilangkan kutukan tuan ini?" Sosok kecil dari dalam kain itu tidak yakin, dan dia berkata, "Tuan inilah yang menghilangkan kutukan terkutuk itu." Li Qiye sambil tersenyum menggoda, "Begitukah? Anda berani mengatakan bahwa guci itu tidak berkontribusi sama sekali. Tanpa guci ini, kamu masih berani bilang kamu bisa menghilangkannya." Sosok mungil dari dalam kain itu. Meskipun dia tidak yakin, dia tidak membantahnya lagi. Ada pepatah bagus, seseorang harus membayar utangnya dalam jumlah besar, bukan? Li Qiye dengan santai berkata, "Aku membiarkanmu melihat matahari lagi, ini sama saja dengan memberikan kesempatan kedua dalam hidup, bukankah sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan rasa terima kasihmu? Haha, sepertinya kamu menginginkan sesuatu yang baik dariku." Bayangan kecil itu mencibir dan berkata, "Aku tidak akan mengajakmu, kamu hanya perlu membantuku melakukan sesuatu."
Untuk semua yang kamu lakukan, aku akan menyandikan sebuah rahasia sampai aku bisa keluar dari tempat ini. Saya tidak pernah bernegosiasi dengan orang lain. Terlebih lagi, mengenai rahasia, menurutku tidak ada orang lain di dunia ini yang tahu lebih banyak daripada aku. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Bayangan kecil itu terpampang dan berkata, begitukah? Apa yang saya tahu berada di luar pengetahuan Anda. Misalnya, rahasia Ming kuno. Rahasia Ming kuno. Li Qiye tertawa dan menjawab, itu memang tidak buruk. Mengungkit Ming kuno segera, sedikit menarik. Sosok kecil itu dengan sombong berkata, orang-orang bodoh itu ingin menggaliku hanya karena mereka ingin mengetahui rahasia utama ras mereka. Dia sudah lama tidak berbicara dengan siapapun, jadi meskipun dia sangat kesal dengan Li Qiye, dia masih bersedia berbicara dengannya. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, tahukah kamu bagaimana Ming kuno akhirnya dihancurkan? Tahukah Anda bahwa di zaman kuno, kakek tertua Ming kuno diseret keluar oleh seseorang? Setiap tulang di tubuh kakek tua itu terkoyak, dan orang ini dapat mengetahui banyak rahasia tentang Ming kuno dari mulut kakek tua ini. Apakah menurut Anda bisa mengetahui lebih banyak daripada orang ini? Belum tentu. Saya adalah orang yang mengetahui rahasia tertinggi. Terlebih lagi, saya mengetahui lebih banyak rahasia dari itu. Misalnya, saya mengetahui beberapa hal tentang 12 pekuburan. Sosok kecil itu membalas. Pembaruan net from novel INGOM. Li Qiye menjawab, saya tidak meragukannya. Saya yakin Anda mengetahui beberapa hal. Setidaknya Anda bisa mengenali kehebatan. Sosok kecil itu tidak menyerah dan berkata, jika kamu membantuku, maka untuk setiap masalah, aku akan menjaga satu rahasia. Saya mohon maaf untuk mengatakan bahwa saya tidak akan bernegosiasi dengan Anda. Selain itu, jika saya ingin mengetahui beberapa rahasia, termasuk rahasia utama Ming kuno, saya tidak perlu mempelajarinya dari Anda. Li Qiye terkekeh dan berkata, aku hanya ingin kamu memberitahuku satu hal, apa yang harus dilakukan seseorang agar tulisan di kain kuning ini muncul. Kamu, bagaimana kamu tahu tentang ini? Sosok kecil itu terlonjak kaget setelah mendengar ini. Dia sebenarnya ketakutan kali ini. Tidak apa, Li Qiye tertawa dan melanjutkan, dulu ketika bena ini masih terkubur di dalam tanah, saya berasumsi bahwa itu jahat. Namun, setelah melihat kain kuning ini, saya langsung tahu bahwa yang dikutuk hanyalah Anda. Sebenarnya kehadiran jahat tidak ada di dalam kain kuning, tapi kain ini memang memiliki asal-usul yang luar biasa. Meskipun seseorang tidak dapat dengan jelas melihat sosok bayangan kecil di kain kuning atau bahkan ekspresi wajahnya, bayangan kecil itu tiba-tiba tersentak, jadi orang dapat menebak bahwa dia terkejut oleh komentar ini. Apa yang mungkin kamu ketahui tentang asal-usul-usul yang luar biasa? Bayangan kecil itu ditampilkan, tapi ini memperjelas bahwa Li Qiye benar dalam komentarnya. Li Qiye sama sekali tidak mempermasalahkan sikapnya. Dia sambil terkekeh berkata, gadis kecil, tindakanmu bisa menakuti atau menipu orang lain, tapi memberitahuku ini siapa? Meskipun berasal dari muasalmu luar biasa, aku tahu lebih banyak tentang dunia ini daripada dirimu sendiri. Siapa gadis kecil itu? Panggil aku gadis kecil sekali lagi dan aku akan menunjukkan kepadamu siapa bosnya. Bayangan kecil itu sangat tidak senang dengan sebutan Li Qiye-nya. Bahkan jika seseorang tidak dapat melihat sosoknya, terlihat jelas bahwa dia sedang mengarahkan taringnya ke arahnya. Namun, Li Qiye mengabaikan protesnya dan terkekeh, gadis kecil, jika kamu masih tidak yakin, maka aku akan melakukan sesuatu. Pernahkah ada sebuah kuil kuno yang hancur berkeping-keping, tahukah Anda apa yang saya lihat di dalamnya? Itu adalah pemandangan di mana orang-orang paling awal dan makhluk abadi kuno bersujud. Ada juga banyak rumor lama mengenai sesuatu tertentu, tahukah kamu benda apa itu? Seseorang sedang memegang sehelai sutra kuning ke arah langit dengan segudang alam di bahu mereka. Li Qiye berhenti sejenak sebelum melanjutkan, gadis kecil, kamu harus tahu bahwa hal-hal yang aku lihat berada di luar imajinasimu, tahukah Anda apa itu lembaga cakrawala? Tahukah Anda pemandangan bahkan sebelum era desolate? Anda tahu bagaimana saya mengetahui situasi kain kuning ini? Tidak peduli siapa Anda, lokasi yang pernah saya kunjungi berada di luar imajinasi Anda. Bayangan kecil di kain itu jelas tidak yakin dan bersinar, Apa masalahnya?
saya telah mengunjungi banyak tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Alih-alih menjadi marah, Li Qiye dengan riang berkata, oh, kalau begitu, katakan saja, tempat apa saja yang pernah kamu kunjungi sebelumnya. Saya punya banyak waktu saat ini, jadi saya akan dengan senang hati mendengarkannya. Bah, kenapa aku harus puas? Jangan pernah berpikir untuk membocorkan rahasia apapun dariku. Bayangan kecil itu mencibir dan bertindak seolah-olah dia tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkapnya. Li Qiye mulai tertawa sambil menggenggam tangan, berkata, gadis kecil, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sejujurnya, aku tidak mungkin memaksamu karena cerita lamamu tidak akan begitu menarik. Kamu, bayangan kecil itu sekarang gemetar karena marah. Jika dia bisa melepaskan diri dari kain itu, maka dia pasti akan memberi pelajaran yang baik pada Li Qiye. Li Qiye melanjutkan dengan santai, meskipun aku tidak tertarik dengan masa lalumu, sebenarnya aku perlu tahu tentang tulisan di kain itu. Oleh karena itu, jika Anda tidak setuju, beritahu saya cara mengungkap tulisan di kain itu. Mungkin itu juga bermanfaat bagi Anda. Yah, aku setuju. Kenapa aku harus nyaman? Bayangan kecil itu mencibir dan berkata, satu-satunya cara saya memberitahu Anda adalah jika Anda bekerja untuk saya. Jika saya sudah puas, maka saya akan memberitahu Anda caranya. Li Qiye menjawab dengan senyum berseri-seri, benar. Sepertinya Anda masih belum memahami prinsip saya. Hanya saya yang mengemukakan syaratnya, bukan yang lain. Terlebih lagi, situasi yang terjebak di dalam kain saat ini tidak cukup menguntungkan. Langit tak mengindahkan tangisanmu dan bumi pun ikut tuli. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa membicarakan kondisinya denganku? Bayangan kecil itu terpampang dan berkata, baiklah kalau begitu. Jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan, Anda tidak akan pernah mendapatkan tulisan di kain itu. Poin bagus. Li Qiye tertawa dan melanjutkan, namun, gadis kecil, ada satu hal yang harus kamu ketahui. Saya adalah orang yang bertindak ekstrim. Jika saya tidak bisa mendapatkan sesuatu, maka orang lain seharusnya tidak bermimpi untuk mendapatkannya. Bagaimana kalau begini, sebaiknya aku membakar kain ini dan menyelesaikan semuanya, bagaimana menurutmu? Haha, bocah nakal yang terlalu percaya diri. Bayangan kecil itu mencibir, tahukah kamu kain apa ini? Apakah kamu pikir kamu bisa membakarnya sesukamu? Bahkan jika kamu mencobanya selama 100 tahun, kamu tetap tidak akan bisa membakarnya. Yah, mungkin itu masalahnya. Li Qiye sedikit menganggukkan kepalanya dan memasang ekspresi muram untuk mengatakan, tetapi saya tidak keberatan mencoba hal yang berbeda. Misalnya, lampu hijau saya di sini. Karena itu, dia meletakkan lampu hijau di atas meja dan memegang kain kuning sambil tersenyum riang, jika kamu tidak keberatan, aku bisa mencobanya sekali dengan nyala gelap lampu hijauku. Lampu hijau di sini, dari segi asal-usulnya, mungkin tidak kalah hebatnya dengan kainmu. Menurutku, seharusnya tidak ada masalah membakar dewa sejati sampai mati, jadi menurutku menggunakannya untuk menghancurkan kain ini seharusnya tidak menjadi masalah. Tentu saja saya juga orang yang sangat sabar. Jika saya tidak bisa membakarnya dalam 1 hari, maka saya bisa membakarnya selama 500 tahun atau bahkan 5.000 tahun. Tahukah Anda, saya adalah seseorang yang punya banyak waktu. Bagaimana menurutmu? Li Qiye mendekatkan kain itu ke nyala api hitam lampu hijau yang berkelap-kelip. Pada saat ini, bayangan kecil di dalam kain itu menjadi sunyi dan hening. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sebelum saya membakar kain kuning ini, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Li Qiye tersenyum dan berkata, saya bersedia mendengarkan sekarang. Namun, bayangan itu tetap diam seolah dia telah menghilang, menolak menjawab Li Qiye. Oke, kalau begitu, aku akan membakarnya. Li Qiye tertawa kecil dan meletakkan kain itu di atas api hitam. Berhenti. Tepat ketika Li Qiye meletakkan kain itu di atas api, terdengar teriakan dari kain itu. Pada akhirnya, dia menyerah. Li Qiye memindahkan kain itu dari api dan meletakkannya kembali di atas meja sambil tersenyum berkata, ini lebih seperti itu. Orang yang berakal sehat adalah pahlawan sejati, bukan? Kau bajingan celaka, tercela, keji, jahat, tak tahu malu. Bayangan kecil itu sangat tidak senang dengan ancaman Li Qiye dan melontarkan rentetan hinaan.
Sepertinya dia melontarkan semua kata-kata kejam yang dia tahu untuk menggambarkan Li Qiye sebagai penjahat paling keji di dunia. Li Qiye tidak peduli sama sekali dan menopang dagunya sambil diam-diam mendengarkan hinaannya seolah-olah orang yang dikutuk itu tidak ada teknisnya dengan dia. Setelah mengeluarkan semuanya, bayangan itu akhirnya lelah dan berhenti. Sementara itu, Li Qiye masih tetap ceria seperti sebelumnya. Dia berkata sambil tersenyum, jika Anda lelah mengumpat dan ingin berhenti, tolong beritahu metode saya sangat bersedia mendengarkan. Bayangan di kain itu merengut dan berkata, "Huff, bajingan, dengarkan baik-baik, tuan ini hanya akan mengatakan ini sekali saja. Jika Anda tidak mengerti, jangan salahkan saya karena tidak menjelaskannya. Tolong, aku mendengarkan." Li Qiye tidak marah sama sekali. Jarang sekali dia memiliki temperamen yang baik dan suasana hati yang gembira. Bayangan itu tidak punya pilihan lain. Bahkan jika dia tidak ingin memberitahu Li Qiye, dia tetap harus mengungkapkan metode untuk melihat kata-kata di kain itu. Setelah mempelajari caranya, Li Qiye segera membuka lipatan kainnya. Dalam sekejap mata, kata demi kata dari zaman kuno muncul. Beberapa gambar kuno juga muncul. Baik kata-kata kuno maupun gambar-gambarnya adalah catatan dari beberapa rahasia masa lalu yang sangat menggemparkan yang tidak diketahui semua orang. Bagus, jadi ini masalahnya. Li Qiye memasang ekspresi saat memeriksa teksnya. Dia kadang-kadang memukul meja sambil berseru setelah melihat diagram ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Li Qiye mengungkap lebih banyak rahasia daripada siapapun. Bagi mereka yang tidak memiliki jawaban, ia merumuskan teorinya sendiri mengenai hal tersebut. Untuk hal-hal yang tidak diketahui ini, dia mulai menemukan beberapa petunjuk, tapi sekarang dia bisa mengungkap jawaban beberapa di antaranya dari kain ini, menyebabkan dia sangat bahagia. Setelah membaca dengan cermat semua tulisan dan memeriksa semua gambar, akhirnya dia menghela nafas panjang. Dia sudah menebak beberapa hal ini sebelumnya. Li Qiye tersenyum dan memberitahukan bayangan kecil dari dalam kain itu, "Mungkin aku bisa mengatasi masalahmu." Benar-benar, bayangan itu tidak terlalu menyambut Li Qiye, sikap hati-hatinya bahkan lebih terlihat. Dia baru saja kalah darinya, jadi bagaimana mungkin dia tidak waspada terhadapnya? Bagaimana kalau kamu menceritakan kisahmu padaku? Misalnya, mengapa Anda dipenjarakan dalam hal ini? Siapakah orang yang memberikan kutukan padamu? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Bayangan itu sepertinya tidak tertarik dan menjawab dengan datar, "Siapa yang ingin puas?" Li Qiye melanjutkan dengan riang, "Bagaimana aku mengutarakannya? Kepercayaan dibangun atas dasar saling pengertian, bukan? Jika kamu ingin mempercayaiku, atau jika kamu ingin mendapatkan kepercayaanku, pertanda kamu harus memberitahuku tentang masa lalumu. Kalau begitu, mungkin aku bisa memerdekakanmu." Bayangan kecil itu menjawab dengan nada dingin, "Begitukah? Tunggu sampai kamu bisa pergi ke tempat itu, lalu kita bisa bicara lagi." "Huff, bahkan jika kamu bisa mencapai tempat itu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Ais, aku orang yang baik dan dapat dipercaya, namun aku harus memahami pemahaman yang tidak beralasan. Ini benar-benar menyakitkan." Li Qiye menyatakan dengan penuh perasaan. Bayangan itu hanya bersinar dan tidak mengatakan apapun lagi. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Tentu saja, saya adalah orang yang sabar, terutama dalam hal-hal tertentu. Saya bisa menunggu selama beberapa juta tahun. Jika kamu menyarankan suatu hari nanti, maka kamu bisa datang memberitahuku kapan saja dan mendiskusikannya. Saya adalah orang yang siap menerima nasihat yang baik." Tidak ada respon dari kain itu. Seolah-olah bayangan kecil itu sekarang mengabaikannya sama sekali. Li Qiye hanya tersenyum sambil mengembalikan kain itu. Seperti yang dia katakan, dia adalah orang yang sabar. Suatu hari, bayangan itu harus meminta bantuannya. Setelah mendapatkan beberapa rahasia dari kain itu, Li Qiye mulai menyimpannya secara rahasia selama 3 hari penuh. Tentu saja, rahasia dari kain itu bukanlah hukum yang baik, itu hanyalah beberapa rahasia utama yang tidak akan pernah diketahui oleh orang luar. Selama waktu ini, dia mulai merencanakan suatu cara. Dia membutuhkan rencana yang sangat besar. Tentu saja, hanya dia yang mengetahui rencana besar ini. Nyonya tidak ingin mengganggunya selama periode ini. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan tuan mudanya. Pada hari kedua budidaya Li Qiye,
Tai akhirnya kembali dan berjanji keluar dari tanah. Dia bertemu dengan nyonya yang bertindak sebagai penjaga Li Qiye. Hahaha, Yang Mulia Ziyan, mohon jangan salah paham. Setan kecil ini hanya bekerja untuk bangsawan muda, saya bukan orang jahat. Tai buru-buru memperkenalkan dirinya setelah menyadari mewujudkan yang sangat tajam dari nyonya. Nyonya itu melirik ke arahnya dan perlahan berkata, Tuan muda saat ini sedang memegang dan tidak akan bertemu siapapun saat ini. Maka orang rendahan ini hanya perlu menunggu sebentar. Tai sangat bijaksana dalam menanggapinya. Jika dia bertindak sedemikian rupa sehingga menimbulkan keasaman sekecil apapun, maka nyonya akan segera menyerangnya. Oleh karena itu, dia dengan patuh tetap berada di sisi lain lembah dan tidak melakukan tindakan mengabulkan apapun. Setelah 3 hari berlalu, derit pintu menandakan bahwa Li Qiye akhirnya keluar dari adaptasinya. Dia tampak sangat lelah seolah baru saja bertempur hebat melawan musuh. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Nyonya itu dengan cemas bertanya setelah melihat penampilan yang lelah. Li Qiye hanya sedikit menenangkan. Dia kemudian melihat Tai Yi, yang berada di seberang lembah. Bangsawan muda, kamu akhirnya keluar. Tai Yi segera datang untuk menyambut Li Qiye setelah melihatnya keluar dan dengan gembira berkata, yang rendahan ini tidak mengecewakanmu dan mendapatkan beberapa hasil. Li Qiye memandang Tai Yi sebentar sebelum berkata pada nyonyanya, Ziyan, saya agak sibuk sekarang. Anda harus berjalan-jalan untuk bersantai jika Anda punya waktu. Nyonya itu mengerti bahwa tuan mudanya ada urusan dan pergi tanpa kecuali kata pun. Li Qiye membuka pintu dan membiarkan Tai Yi masuk. Di dalam ruangan, Tai Yi dengan sungguh-sungguh mengeluarkan sebuah kotak harta karun dan berkata kepada Li Qiye, sungguh luar biasa. Tempatnya seperti labirin guntur, tidak ada yang mungkin bisa mengambil setengah langkah ke dalam. Dengan itu, dia memberitahu Li Qiye semua yang dia lihat. Setelah mendengarkan ceritanya, mata Li Qiye menjadi serius saat dia mengelus dagunya dan bertanya, agak menarik, sepertinya Alpine Trifather sedang tidak bersenang-senang. Haha, orang-orang rendahan ini mengambil risiko besar dan mendapatkan sesuatu untuk bangsawan muda dari sana. Yang Nobel, perhatikan baik-baik, mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu darinya. Tai Yi mengangkat kotak harta karun itu dengan kedua tangannya dan dengan penuh hormat menyerahkannya kepada Li Qiye. Li Qiye menerima kotak itu dan melihat ke arah Tai Yi, lalu dia terkekeh dan berkata, sepertinya kamu juga sangat luar biasa. Anda bisa mengaku ke dalam tanpa terdeteksi oleh nenek moyang, dan Anda bahkan berhasil membawa barang itu ke sana. Kemampuan seperti itu sangat langka, saya hanya tahu satu seni rahasia yang memungkinkan hal ini. Tai Yi tersenyum masam dan berkata, tuan muda itu lucu. Saya hanyalah iblis kecil, saya berhasil memperoleh benda kecil ini hanya karena kekayaan dan perlindungan Anda yang besar. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menanggapi sunjungan Tai Yi. Setelah itu, dia dengan santai mengeluarkan sebuah daftar dan menyerahkannya kepada Tai Yi sebelum berbicara, karena kamu bekerja untukku, aku tidak akan menganiaya kamu. Anda dapat mengandalkan saya untuk masalah Anda. Obat-obatan roh dalam daftar ini tidaklah langka, kamu bisa mengumpulkan semuanya. Apakah Anda membeli atau mengobarkannya, itu terserah Anda. Setelah itu, ada 1 atau 2 bahan utama penting yang hanya bisa diperoleh dari urat utama kerajaan alkimia. Pada saat itu, kamu akan pergi bersamaku ke kerajaan, dan setelah mengambil bahan-bahan yang hilang, aku akan menyempurnakan obatnya untukmu. Setelah mendengar Li Qiye, Tai Yi menjadi sedikit gelisah. Dengan sikap lesu, dia berkata, ke kerajaan alkimia. Vena alkimia berada di bawah kendali keluarga kekaisaran. Setelah melihat ekspresinya, Li Qiye menatapnya lagi dan bertanya, apakah ada masalah? Tai Yi terbatuk dan menggosok kedua telapak tangannya dengan canggung dengan ekspresi sedikit malu sambil berkata, tidak ada masalah, hanya saja orang rendahan ini telah mendengar bahwa tidak mudah untuk bertemu dengan keluarga kekaisaran kerajaan alkimia. Aku ingin tahu apakah mereka akan menemui kita atau tidak. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mereka tidak berhak mengambil keputusan. Li Qiye menatap Tai Yi dan berkata, jangan bilang kamu takut pergi ke kerajaan alkimia. Ah, bangsawan muda telah memahami diriku. Tai Yi terbatuk dan menjawab dengan sikap canggung, bangsawan muda harus tahu bahwa iblis kecil seperti ini belum pernah melihat dunia sebelumnya. Kakiku gemetar setiap kali aku melihat karakter besar.
Setelah mengatakan itu, Tai Yi menelan ludahnya dan memaksakan sebuah senyuman untuk mengatakan, "Bangsawan muda, kamu juga harus tahu seperti apa keberadaan kerajaan alkimia itu. Satu sekte, 3 kaisar eksistensi paling mengerikan di alam alkimia. Keluarga kekaisaran tidak dapat dijangkau seperti makhluk abadi di 9 surga." Li Qiye memelototinya dan berkata, "Berhentilah mengoceh dan langsung ke pokok permasalahan." Tai Yi mempertahankan ekspresi canggungnya sambil menjawab, "Bangsawan muda, kamu harus tahu bahwa aku hanyalah karakter rendahan, aku akan jatuh dan buang air besar saat aku melihat anggota keluarga kekaisaran yang tiada taraf. Meskipun saya mungkin tidak dapat bangkit kembali, yang Nobel berbeda. Anda adalah satu-satunya jenius sepanjang zaman tanpa rekan, yang paling agung dan tertinggi di antara semuanya. Bagaimana jika saya mempermalukan diri sendiri dan menodai reputasi Anda? Apa menurutmu aku tidak akan memelintirmu seperti adonan goreng jika kamu terus mengoceh?" Li Qiye menatapnya dan perlahan berkata, "Saya tidak ingin mendengar omong kosong ini. Saya ingin mendengar sesuatu yang penting, mengerti?" "Haha, bangsawan muda salah paham." Tai Yi dengan cepat tertawa karena dia tidak punya pilihan lain. Dia menundukkan kepalanya dan dengan jujur berkata, "Bangsawan muda, Anda bersedia membuatkan obat untuk saya sangat bersyukur dan akan selalu mengingat hal ini di hati saya. Namun, saya hanyalah iblis kecil dan tidak memiliki keberanian untuk memasuki kerajaan alkimia. Bagaimana kalau bangsawan muda membiarkan saya menunggu di luar perbatasan kerajaan alkimia sampai bangsawan muda mengambil bahan-bahan itu, lalu kita akan berkumpul kembali?" Setelah mendengar suara semut tersebut, Li Qiye mengamatinya dari atas ke bawah dan perlahan berkata, "Jadi, kamu pernah ke kerajaan alkimia sebelumnya? Saya cukup tertarik mendengar tentang bagaimana Anda menjadi musuh keluarga kerajaannya. Kerajaan alkimia adalah sebuah raksasa, namun keluarga kerajaannya bahkan lebih misterius dan tidak dapat dijangkau. Tak sedikit yang bisa bertemu dengan anggotanya, apalagi membuat perseteruan dengan mereka. Karakter biasa tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Ini benar-benar sebuah kesalahpahaman." Tai Yi melompat dan dengan cepat menjelaskan, "Bangsawan muda, kamu hanya membayangkannya. Aku bukan siapa-siapa. Bahkan jika aku 10 kali lebih berani, tidak, 100 kali lebih berani, aku tetap tidak akan berani menjadi musuh kerajaan alkimia. Lalu apakah kamu mengatakan bahwa keluarga kerajaan-kerajaan alkimia adalah kelompok yang akan bertindak antagonis terhadap iblis kecil tanpa alasan yang jelas sama sekali?" Li Qiye terkekeh dan berkata, "Juga, apa yang harus aku katakan mengenai iblis kecil yang menyebabkan masalah bagi keluarga namun masih hidup dan sehat sampai hari ini? Apakah ini menunjukkan janji keluarga kekaisaran atau kamu menjanjikan luar biasa?" Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Semakin aku berkemah, semakin aku ingin membawamu ke kerajaan alkimia. Coba pikirkan, raksasa seperti kerajaan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap iblis kecil. Seberapa lemah dan tidak kompetenkah hal ini membuat mereka? Saya adalah seseorang yang suka menamparkan wajah orang lain, jadi saya akan membawa Anda ke keluarga kekuasaannya dan kami akan memberi mereka pelajaran yang baik sehingga semua orang tahu tentang ketidakmampuan mereka. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi satu iblis kecil pun, jadi apa jadinya jika satu sekte memiliki 3 kaisar abadi dan 4 kaisar alkimia? Ini jelas hanya reputasi palsu." "Ya, itu ide yang bagus, kalau begitu kita akan melakukannya." Dia ceria tersenyum sambil menatap Tai Yi setelah menyelesaikan uraian singkatnya. Ekspresi Tai Yi memucat ketika dia mendengarkan ketika kakinya menjadi lemah, hampir jatuh ke tanah. Dia dengan cepat menjawab, "Leluhur kecilku, bosku, tuanku, tolong ampuni iblis kecil ini. Jika kamu menyeretku ke keluarga kekaisaran, bukankah ini sama dengan mengambil nyawa kecilku? Biarpun aku punya 9 nyawa, itu masih belum cukup, yah." Li Qiye tersenyum lebar dan berkata, Baiklah, jadi bagaimana kalau kita bicara jujur sekarang? Percakapan antar orang kali ini, tahu." Tai Yi sekarang kehabisan pilihan, jadi dia menundukkan kepalanya dan dengan lemah berkata, "Apa yang ingin diketahui oleh bangsawan muda? Yang rendahan ini akan menjamin semuanya." Bab novel baru diterbitkan pada Li Qiye dengan riang berkata, Saya harap Anda akan mengungkapkan semua yang Anda tahu. Namun, ini tidak terlalu penting, kamu sudah tahu kalau aku adalah orang yang sangat sabar,
lemah lembut, dan cinta damai bukan? Cara Li Qiye mengatakan hal ini membuat Tai Yi merasa ngeri. Tentu saja, dia tahu apa yang akan terjadi jika Li Qiye memberitahu orang lain tentang betapa dia cinta damai. Bangsawan muda, kamu harus percaya padaku. Saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu tanpa menyembunyikan apapun. Selama itu adalah sesuatu yang ingin Anda ketahui, saya tidak akan mengucapkan satu kata pun yang salah. Aku bersumpah demi kehormatan leluhurku. Tai Yi buru-buru bersumpah. Berhenti di situ, aku tidak tahu siapa leluhurmu. Li Qiye sambil tersenyum berkata, ditambah lagi, jika kamu benar-benar berasal dari seekor semut besi, maka nenek-nenekmu mungkin adalah semut lain atau semacamnya. Menggunakan kehormatannya untuk bersumpah benar-benar membuat saya mengekstra keaslian pernyataan Anda. Baik, bangsawan muda, orang rendahan ini menyerah. Apa yang ingin diketahui bangsawan muda? Tai Yi tanpa daya menerima nasibnya. Li Qiye memandang Tai Yi dan memutarnya sebelum berbicara, sebenarnya tidak ada yang besar. Aku hanya ingin tahu tentang apa yang kamu curigai dari keluarga kerajaan-kerajaan alkimia. Hahaha, bangsawan muda. Tai Yi terbatuk dan dengan cepat menggosok kedua telapak tangan, berkata, bangsawan muda salah paham lagi. Saya kebetulan lewat saja, dan melihat beberapa barang tertinggal di lantai, jadi saya dengan mudah mengambilnya. Saya jelas tidak mencurinya. Saya tidak melakukannya dengan sengaja karena saya pikir itu bukan milik siapapun. Li Qiye meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, masuk akal, kamu hanya mengambilnya. Aku tahu kamu tidak bermaksud demikian. Bagaimana ini bisa dianggap mencuri jika Anda hanya mengambil dari tanah, bukan? Hahaha, bangsawan muda sangat bijaksana dan penuh kebijaksanaan. Orang rendahan ini langsung tahu bahwa bangsawan muda akan mempunyai pandangan berbeda mengenai hal ini. Begitu agung dan tak tertandingi, orang-orang biasa nomor satu di masa kini tidak dapat dibandingkan dengan pandangan unik Anda terhadap dunia. Tai Yi dengan cepat mencoba menjilat Li Qiye. Li Qiye berkata sambil tersenyum, namun, jika ingatanku tidak mengecewakanku, maka kolam abadi kerajaan alkimia, pasti ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Apa itu? Apa nama benda itu ya? Sepertinya aku tidak dapat mengingatnya sekarang. Bagaimana Anda tahu bahwa, setelah mendengar ini, ekspresi Tai Yi berubah drastis saat dia terhuyung mundur 2 langkah dan menatap Li Qiye seolah-olah dia adalah hantu. Li Qiye perlahan menatap dan bertanya, jadi, tanaman yang ditanam keluarga kerajaan di dalam kolam itu benar-benar penting. Tai Yi tanpa sadar menelan ludahnya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, sangat penting, sangat berharga, setidaknya, bagi orang rendahan ini. Soalnya, tidak sulit untuk mengakuinya, kan? Mencuri beberapa barang, bukan, mengambil beberapa barang dari keluarga kekaisaran kerajaan alkimia ini benar-benar hanya masalah biasa. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Leluhur kecilku, Tai Yi sebenarnya ketakutan kali ini. Dia melompat sebelum melambaikan tangannya sebagai penolakan dan berkata, bangsawan muda, kamu benar-benar salah kali ini. Orang rendahan ini mengatakan bahwa, untuk keberadaan seperti kerajaan alkimia, harta apapun yang mereka miliki tidak akan ternilai harganya. Orang rendahan ini bersumpah bahwa aku tidak mencuri benda itu karena jika aku mencurinya, kerajaan alkimia pasti akan membalikkan seluruh dunia pengobatan batu untuk menemukannya. Li Qiye menatap Tai Yi beberapa saat sebelum terkekeh dan berkata, aku juga yakin kamu tidak mencuri benda itu, tapi jangan bilang padaku bahwa kamu tidak memikirkannya. Anda mencobanya tetapi tidak berhasil, jadi Anda mencuri barang-barang lain karena Anda sudah berada di sana. Dengan ekspresi pahit, Tai Yi tertawa kecut dan menjawab, ini, aku tidak sepenuhnya bisa disalahkan, kan? Saya hanyalah seekor semut kecil yang suka bersembunyi di bawah tanah. Suatu hari, saya secara tidak sengaja menggali sampai ke alchemy vein di sebelah kolam itu. Saya tidak berpikir bahwa saya akan benar-benar mencapai tempat itu, saya hanya ingin melihat apakah ada permata di bawah sana atau tidak. Benar, aku percaya padamu. Anda tidak melakukannya dengan sengaja, itu hanya kecelakaan yang ceroboh, itu saja. Semua orang di sini memahami hal ini. Li Qiye tersenyum dan menyetujuinya. Tai Yi terbatuk dan menjawab, jadi bangsawan muda juga bisa memahami hal ini. Siapapun, tidak peduli siapa mereka,
jiwa mereka akan tertarik saat melihat hal itu. Kaki mereka akan dipaku dan mereka sendiri akan kehilangan keinginan untuk pergi. Jiwaku juga meninggalkan tubuhku saat itu karena godaan. Saya hanya ingin melihat-lihat dan tidak ada yang lain. Tiba-tiba, seseorang menyerbu masuk dan mengira saya pencuri. Jadi setelahnya, kamu dengan mudahnya mencuri beberapa item dari mereka. Tidak, kita harus mengatakan bahwa ia dengan santai mengambil beberapa barang yang dibuang sembarangan oleh keluarga kekaisaran. Li Qiye menjawab. Tai Yi hanya bisa berdiri di sana karena malu dan tidak mengatakan apapun lagi. Namun, saya setuju dengan Anda dalam satu hal. Li Qiye tertawa dan berkata, benda yang tumbuh di kolam itu oleh kerajaan alkimia benar-benar tidak dapat diduga. Siapapun akan kehilangan akal setelah melihatnya, sangat sedikit yang bisa tetap tenang. Pemikir hebat berpikir yang sama. Tai Yi buru-buru menambahkan dan memasang penampilan seolah-olah dia baru saja bertemu dengan seorang teman sejati, bangsawan muda benar sekali. Hal itu sungguh menakjubkan. Ada alasan mengapa kerajaan alkimia mampu memiliki vena alkimia dunia pengobatan batu, bahkan Kaisar Abadi pun menginginkan hal seperti itu. Ah, hehe, bangsawan muda, saat kita pergi ke kerajaan alkimia, apakah bangsawan muda ingin melihat benda itu? Tai Yi tertawa setelah berbicara. Dia mencoba untuk mendesak Li Qiye, jadi dia menambahkan, kamu tahu, benda itu sungguh indah. Anda pasti akan menyukainya setelah melihatnya. Li Qiye meliriknya dan bertanya, apakah kamu mencoba membuatku mencuri benda itu dari keluarga kekaisaran? Tidak. Semut buru-buru berkata, bagaimana kita bisa menggunakan kata, mencuri, ketika menyangkut keberadaan yang begitu menakjubkan? Kedengarannya terlalu vulgar. Kita harus bilang pinjam, tidak, itu lebih seperti diperuntukkan bagi mereka yang ditakdirkan. Bangsawan muda adalah dewa tertinggi yang tak tertandingi, Anda adalah seseorang yang hanya akan muncul sekali selama ribuan tahun. Hanya talenta seperti yang nobel yang memenuhi syarat untuk memiliki hal seperti itu, bukan orang lain. Saat kamu memujiku seperti itu, sebenarnya aku merasa cukup baik dan ingin menganggukkan kepalaku. Dia kemudian berhenti dan dengan dingin menatap Tai Yi sambil melanjutkan, namun, jika kamu ingin membujukku untuk mencurinya, lupakan saja. Saya adalah seseorang yang selalu adil dan terhormat. Jika saya ingin mengambil barang itu dari keluarga kekaisaran, mengapa saya harus mencuri? Saya hanya akan langsung membicarakannya dengan mereka. Bagaimana jika keluarga kekaisaran menolak menyerahkannya? Tai Yi mau tidak mau bertanya. Menolak untuk menyerah. Li Qiye melengkungkan bibirnya dan menyeringai dan berkata, tidak masalah. Mereka harus memaafkan saya karena saya harus merampok mereka secara terbuka. Tai Yi harus menundukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini, dia benar-benar bingung. Hanya orang di depan ini yang berani mengatakan kalimat seperti itu. Selama berabad-abad, tidak ada seorang pun yang berani merampok kerajaan alkimia, tapi pria di depan ini mengungkapkan niatnya untuk melakukan hal itu dengan cara yang begitu ringan seolah-olah itu hanya masalah sepele, sesuatu yang tidak cukup untuk mencapai puncaknya. Benar, jika aku mengingatnya dengan benar. Pada saat ini, Li Qiye sepertinya mengingat sesuatu dan melihat ke arah Tai Yi dan berkata, ada juga sebuah item yang menakjubkan di Serene Garden. Jangan bilang kamu tidak pergi ke sana hanya untuk meminta obat pada Cai He. Kamu juga ingin mencuri benda itu, kan? Tidak, sama sekali tidak. Tai Yi segera membantah tuduhan ini, bangsawan muda, Peri Yuan adalah penyelamatku. Aku mengukir kebaikannya di lubuk hatiku yang paling dalam untuk selama-lamanya, jadi bagaimana aku bisa mencuri dari Taman Tenang? Benar-benar, sekarang, Li Qiye berkomentar dengan nada datar sambil tetap menatap lurus ke arah Tai Yi seolah dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dengan mata Li Qiye yang mengaturnya seperti ini, Tai Yi bergidik dan memerintahkannya, memaksakan sebuah senyuman untuk mengatakan, haha, aku tidak bisa menyembunyikannya dari bangsawan muda, aku benar-benar memikirkan hal itu saat itu. Namun, Peri Yuan adalah orang yang baik hati, dewi sejati. Dia melihat luka parahku dan segera merawatku tanpa pertanyaan apapun, dia bahkan memberiku beberapa obat yang luar biasa. Saya akan selalu menyimpan hutang hidup ini di hati saya dan pasti tidak akan melakukan tindakan asusila apapun di Serene Garden. Jadi begitu, Li Qiye sedikit mengangguk dan berkata, saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya, tapi itu tidak masalah.
Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa apakah itu taman tenang atau Caihe, Anda sebaiknya cerdas dan jangan mencoba hal bodoh. Kalau tidak, apalagi seseorang dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu adalah kaisar abadi, aku masih akan mencari peluang untuk menghabisimu. Ucapan ini disampaikan dengan tenang, tetapi bahkan seseorang seperti Tai Yi pun ketakutan. Dia tidak meremehkan kata-kata Li Qiye karena dia tahu betul bahwa Li Qiye adalah seseorang yang dapat mendukung kata-kata itu. Setelah beberapa saat merenung, Tai Yi menjadi tenang dan menatap Li Qiye sebelum tertawa. Bangsawan muda pasti menyukai peri Yuan. Menurutku, dia juga menyukai yang nobel. Menyukai. Li Qiye tersenyum dan melihat kehebatan. Akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, aku menyukai banyak hal di dunia ini, terlalu banyak untuk dihitung, jadi pada akhirnya, aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku suka. Tidak masalah asalkan bangsawan muda menyukainya. Apakah bangsawan muda ingin orang rendahan ini menjadi penolong? Menciptakan suasana romantis atau semacamnya. Yang rendahan ini pasti akan dilakukan dengan baik sehingga bangsawan muda dapat bertemu peri Yuan kapanpun kamu mau. Tai Yi dengan cepat mencoba menjodohkan Li Qiye dengan Yuan Caihe. Li Qiye hanya bermaksud mencoba Tai Yi untuk menarik perhatian dan berkata, kamu benar-benar terlalu meremehkanku. Jika saya ingin merayu seorang wanita, apakah saya benar-benar memerlukan bantuan orang lain? Saya akan langsung memenangkan hati mereka. Apakah ada wanita di dunia ini yang aku, Li Qiye, tidak dapat taklukkan? Ya, itu hanya masalah biasa saja. Tai Yi dengan cepat mendekati Li Qiye dan berkata, bangsawan muda luar biasa dan mampu melangkah dengan bangga melewati era ini. Dengan fitur naga di antara manusia dari bangsawan muda, orang-orang akan memujamu dan bunga akan bermekaran dimanapun kamu melihat. Li Qiye menatap dengan satu mata dan memberi isyarat dengan tangannya untuk berkata, oke, berhentilah menyedot di sini, pergi dan siapkan bahan obatnya. Tai Yi menerima perintah ini dan tertawa sebelum berbalik untuk pergi. Dia menggali ke dalam tanah dan langsung menghilang tanpa jejak. Entah itu karena dia semut besi atau bukan. Singkatnya, dia sangat suka menggali lubang dan melakukan perjalanan di bawah tanah. Akan lebih akurat jika dia adalah tikus, bukan semut besi. Hanya tikus yang mau menggali lubang dan bergerak di bawah tanah seperti ini. Setelah Tai Yi pergi, Li Qiye membuka kotaknya dan menyadari bahwa di dalamnya ada sekelompok lampu yang tersegel. Jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah cahaya melainkan sekelompok petir. Mereka terus bergerak tetapi bukan sambaran petir biasa. Ketika dia melihat lagi, dia menemukan bahwa di dalam kelompok baut ini menyembunyikan sejumlah besar rune seolah-olah misteri dunia ada di dalamnya. Lumayan, sekelompok petir muncul di tempat seperti ini. Benar-benar tidak mudah untuk dipasang. Li Qiye melihat ke arah petir itu dan langsung tertarik padanya. Berkali-kali, dia memikirkan rune di dalamnya. Setelah perenungan yang cermat, dia akhirnya berhasil mendapatkan beberapa petunjuk dari dalam rune. Alpin Trifather, kamu benar-benar berhasil mendapatkan kekayaan yang begitu besar pada tahun itu. Dia menutupnya setelah memahami petunjuk itu. Dia menatap ke arah asing dan tiba-tiba teringat sambil memikirkan seseorang yang tidak ingin terlalu dia berpikir. Seseorang harus selalu membuat pilihan mengenai beberapa hal di dunia ini. Li Qiye hanya bisa menghela nafas dan berkata, tidak peduli apapun yang terjadi, kamu tetaplah orang yang paling aku banggakan dari semua kaisar abadi yang telah aku rawat. Ekspresinya tenggelam setelah mengatakan ini. Emosi masa lalu sangat meluap-luap. Terlalu banyak rasa kecewa, meski memiliki kemampuan yang sempurna, tetap saja ada hal yang membuatnya merasa tidak berdaya dan memaksanya untuk menentukan pilihan. Li Qiye menenangkan diri karena dia tidak ingin memikirkan masa lalu lebih lama lagi. Dia memfokuskan pikirannya pada kelompok petir ini. Dia tidak puas hanya dengan memasukkan rune ke dalam baut karena dia membutuhkan lebih banyak lagi. Kelompok kecil petir ini sebenarnya memiliki asal-usul yang tidak dapat dipercaya, dan disertai dengan bencana yang menakutkan. Sedikit sekali orang di dunia yang berhasil melihat petir jenis ini. Namun, Li Qiye pernah melihatnya sebelumnya, itu termasuk dalam penyimpanan yang sangat kuat. Meski membukanya bukanlah perkara mudah, namun ia tetap memiliki keyakinan mutlak pada dirinya. Untuk memecahkan misteri tersebut, Li Qiye menghabiskan 2 hari untuk berpikir. Sementara itu, Nyonya Ziyan tidak ingin mengganggunya,
jadi dia tetap berada di dekat pintu untuk melindunginya. Baru pada malam hari dia pergi sejenak. Beberapa saat setelah kepergiannya, Li Qiye akhirnya berhasil memecahkan teka-teki di balik baut ini dan menunjukkan senyuman tipis. Pada saat ini, Tai Yi dengan cepat bergegas masuk dan tergagap, "Tidak bagus, tidak bagus. Apa yang terjadi hingga kamu begitu khawatir? Apakah seseorang mengejarmu?" Li Qiye perlahan bertanya setelah melihat Tai Yi yang panik. Semut dengan cepat menjawab, "Saya tidak dikejar, tetapi sesuatu terjadi pada Nyonya Ziyan." "Bagaimana dengan Ziyan?" Setelah mendengar ini, Li Qiye segera berdiri sambil memperlihatkan tatapan tajam. Dia masih berada di luar beberapa saat yang lalu dan belum lama dia berangkat. Dia dikelilingi oleh para ahli dari beberapa garis keturunan besar seperti Heavenhoof Ravine, klan Huangfu, dan Sekte Laut Mengkristal di gunung tidak jauh dari sini. Tai Yi buru-buru menjawab. Niat membunuh yang mengerikan muncul dalam tatapan tajam Li Qiye, menyebabkan Tai Yi menggigil di sampingnya. Dia merasa seolah-olah Li Qiye menyerupai dewa kematian yang menakutkan dengan momentum yang mampu membunuh iblis dan makhluk abadi. Beberapa orang benar-benar bosan hidup. Li Qiye perlahan berkata, "Berani menyentuh bangsaku. Tampaknya jika aku tidak diwarnai dengan darah, beberapa orang tidak akan menyadari apa itu kematian." Setelah mengatakan itu, dia segera meninggalkan ruangan. Tai Yi yang masih gemetar tiba-tiba melihat pemandangan lautan darah yang menjulang tinggi ke langit, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Setelah tenang, dia segera mengikuti Li Qiye. Di sebuah gunung tidak jauh dari lembah, Nyonya Ziyan dikelilingi oleh sekelompok orang, yang mayoritas terdiri dari para ahli berambut abu-abu dari generasi sebelumnya. Cincin ilahi mereka keluar dan memancarkan cahaya terang. Semuanya memiliki aura yang menakutkan. Saint Alchemy Radiancy, Elder Heavenhoof, dan Elder Agung dari klan Huangfu. Mereka semua adalah Heavenly King yang terkenal dari generasi sebelumnya. Adapun anak muda yang hadir, ada yang menonjol, seperti Putri Naga. Saat ini, ada dua mayat di dekat kaki Nyonya Ziyan. Mereka berdua masih muda, tidak ada yang bisa mengenali salah satu mayat itu, tapi dari pakaiannya, itu pasti murid dari jurang. Pemuda mati lainnya juga cukup terkenal sebagai seorang alkemis muda, dia adalah orang yang menjadi musuh Li Qiye 2 hari lalu, Raja Vinepil. Namun, keduanya tidak dibunuh oleh Nyonya. Awalnya, Nyonya sedang melindungi Li Qiye di dalam lembah ketika dia tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengejar sampai pintu masuk lembah. Dia memperhatikan bahwa seorang murid Heavenhoof sedang menyelinap bersama temannya, Raja Vinepil. Namun, Raja sudah meninggal saat itu. Sepertinya mereka memasuki lembah bersama-sama. Murid ini sepertinya ingin membawa Raja yang telah meninggal itu ke lembah Li Qiye, namun dia tidak menyangka akan ditangkap oleh Nyonya saat dia berhasil mencapai pintu masuk. Dia ketakutan setengah mati saat melihat Nyonya dan segera membawa tubuh Raja dan berlari. Mereka berhasil mencapai gunung ini tidak jauh dari lembah. Nyonya itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengikuti mereka. Namun, saat dia sampai di gunung, dia menemukan bahwa muridnya telah terbunuh juga. Dia menyadari bahwa segala sesuatunya mengarah ke selatan. Itu jelas merupakan jebakan, jadi dia mencoba melarikan diri segera, tapi Raja Surgawi terkenal seperti Santo Alkimia muncul secara tiba-tiba. Dia ingin menerobos blokade, tetapi Raja Surgawi yang kuat di antara kelompok ini segera menghentikan kemundurannya dengan upaya kolektif mereka. Ada tamu di mana-mana di Alpine Mountain, jadi konflik mereka menarik banyak orang. Saat mereka melihat kelompok itu menjebak Nyonya, banyak dari mereka yang gemetar di dalam dan mengetahui bahwa peristiwa besar telah terjadi. Namun, tidak peduli siapa mereka, tidak ada yang berani mengucapkan kata pun. Masalah ini melibatkan eksistensi kuat seperti klan Huangfu, Sekte Laut Mengkristal, dan Jurang Heavenhoof, jadi tidak ada yang berani mengucapkan apapun secara sembarangan. Sekte Laut yang Mengkristal adalah garis keturunan-keturunan dengan prestise yang tinggi di alam alkimia. Tak perlu dikatakan lagi tentang Jurang karena itu adalah satu sekte dengan 2 kaisar. Sejak kerajaan alkimia, klan Jianlong, dan benteng Beastmaster menjadi lebih tertutup, jurang ini menjadi semakin terkenal. Saat ini, mereka juga merupakan garis keturunan yang paling kejam. Mereka yang menyinggung mereka akan membahas akhir yang sangat buruk.
Nyonya yang terperangkap itu segera mengetahui bahwa ini adalah jebakan yang telah ia jatuhkan secara sembarangan. Dia juga memahami bahwa jebakan ini bukan ditujukan untuknya, melainkan tuan mudanya. Namun, dia secara tidak sengaja telah merusak rencana mereka, sehingga musuh melakukan improvisasi dan malah mengganggunya. Pada akhirnya, dia tetaplah Raja Iblis yang hebat, penguasa suatu negara, jadi dia bisa tetap tenang. Dia melirik ke arah kelompok Alchemy Sein. Dia tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir damai karena musuhnya bukan hanya satu atau dua orang, tapi beberapa kekuatan besar yang bahkan termasuk garis keturunan leluhur. Tidak diragukan lagi, rencana ini sudah berjalan cukup lama. Nyonya Ziyan, Anda benar-benar kejam. Penatua Heavenhoof yang juga merupakan penguasa Raja Vinepil berteriak, muridku hanya bertaruh melawan kalian, namun kamu menyimpan keluhan ini dan membunuh dengan kejam hari ini. Bukankah ada keadilan? Sang tetua menampilkan ekspresi sedih seolah-olah dia sangat berduka atas kehilangan murid kesayangannya. Para tamu yang diberi peringatan cukup terkejut setelah mendengar ini. Membunuh seorang murid Heavenhoof adalah masalah yang menggemparkan dunia. Terlebih lagi, Raja Vinepil adalah salah satu murid jurang yang paling dicintai. Elder Fu, saya tidak membunuh murid Anda, hentikan tuduhan Anda. Nyonya memperdalam suaranya. Meski terjebak dalam penyergapan, dia masih bisa tetap tenang karena pengalamannya yang luar biasa. Nyonya Ziyan, buktinya sangat jelas, mayat muridku dan pembantunya meyakinkannya ada di bawah kakimu, namun kamu masih ingin berdebat. Penatua Fu dari jurang menyatakan dengan sungguh-sungguh. Bab novel baru diterbitkan pada sejelas siang hari. Nyonya itu dengan dingin menjawab, mereka sudah mati ketika saya tiba di sini. Faktanya, kelompok Anda muncul tepat ketika saya menemukan mayat-mayat ini adalah suatu kebetulan. Terlalu banyak kebetulan. Apa maksudmu, Nyonya Ziyan? Pemimpin tertinggi dari klan Huangfu membalas, saya, bersama dengan saudara Fu dan orang suci alkimia, berencana untuk membahas Dao malam ini sambil mengamati bulan. Kami membawa serta murid-murid kami sehingga mereka bisa saling mengenal satu sama lain juga. Siapa sangka saat kami tiba di sini, kami melihatmu membunuh keponakan kami. Nyonya Ziyan, apakah tidak cukup bagi Anda dan hewan kecil Li itu untuk bersekongkol melawan keturunan Huangfu kita? Pemimpin tertinggi menambahkan dengan cara yang menakjubkan, apakah kekejamanmu tidak ada batasnya? Bagi siapapun yang pernah menyinggung kalian berdua, apakah tidak akan ada habisnya sampai mereka semua mati? Apakah Anda memilih untuk tidak mematuhi hukum dunia ini? Meskipun kalian semua yakin aku membunuh keduanya, di mana buktinya? Nyonya itu menjawab dengan datar sambil berdiri dengan tenang di hadapan musuh-musuhnya. Buktinya ada tepat di bawah kakimu. Apakah tidak jelas bahwa mayatnya berada di sampingmu? Penatua Heavenhoof meninggikan suaranya, Nyonya Ziyan, meskipun Anda adalah Raja Iblis yang hebat, Anda harus tahu bahwa kematian adalah hukuman atas pembunuhan. Saudara Fu, ada yang tidak keberatan dengan masalah ini. Mungkin tidak semuanya seperti yang kita lihat. Alchemy Sein perlahan berbicara pada saat ini, semua orang tahu bahwa Royal Lord Ziyan mendengarkan Li Qiye. Saya khawatir Raja tidak akan berani mengambil alih hal seperti ini pasti karena dia menerima perintah darinya. Kata-katamu bukan tanpa alasan. Pemimpin tinggi dari klan Huangfu diam-diam berpikir sejenak sebelum berbicara dengan serius kepada Nyonya, Nyonya Ziyan, Anda harus tahu bahwa ini bukan masalah sepele. Membunuh murid jurang sama dengan melawan jurang. Jangan bilang kalau kamu menginginkan perang antara negeri bambu raksasa dan jurang hanya karena Li Qiye itu. Alchemy Sein bertindak sebagai mediator dan berbicara, Nyonya Ziyan, jika Anda terpaksa membunuh mereka karena Li Qiye, maka sebelum masalah ini meningkat hingga tidak bisa kembali lagi, Anda masih punya pilihan. Selama kamu menyelamatkan pelaku sebenarnya, Li Qiye, kamu akan mampu melakukan kejahatan ini. Pada saat itu, saudara Fu dan saya dapat menjadi perantara bagi Anda sehingga jurang tidak akan menyalahkan negara Anda mengingat dalang sebenarnya adalah Li Qiye. Sang alkemis berakhir dengan batuk. Para penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Tidak ada seorang pun yang berani melibatkan diri dalam masalah seperti itu karena jika hal ini menjadi lebih buruk, hal itu dapat mengakibatkan perang habis-habisan antara kedua negara. Kamu benar, Tetua Tinggi Huangfu dengan dingin menambahkan, Nyonya Ziyan, dalangnya adalah Li Qiye, dialah pelaku sebenarnya.
Kita tidak bisa membiarkan kejahatan seperti itu berada di luar hukum. Jika Anda bersedia mengatakan yang sebenarnya, mungkin jurang akan membiarkan masalah ini berlalu. Hal ini bukan main-main. Tidaklah bijak jika negeri bambu raksasa mulai melawan. Jurang, Nyonya sudah menduga bahwa ini adalah rencana melawan tuan mudanya sejak awal, dan sekarang, adegan ini membenarkan spekulasinya. Nyonya itu mengecewakan dan menenangkan, berkata, saya sungguh-sungguh kasihan pada Raja Vinepil. Sebagai murid jurang, pada akhirnya dia terpaksa dipersembahkan sebagai korban. Apalagi jika dia adalah murid dari sesepuh, pada akhirnya, dia dibuang sebagai pion. Sungguh diharapkan datang dari garis keturunan seperti ini. Saya khawatir bahkan setelah kematian, dia masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Nyonya Ziyan, apa yang ingin kamu katakan? Penatua Heavenhoof berteriak, kamu membunuh murid-muridku namun kamu masih berani melontarkan tuduhan palsu ke jurangku. Nyonya Ziyan, Anda benar-benar berpikir bahwa negara Anda cukup kuat untuk menjadi begitu melanggar hukum. Anda benar-benar berpikir bahwa negara Anda dapat melakukan apapun yang diinginkannya hanya karena penjaga ilahi Anda. Pelanggaran hukum. Pada saat ini, sebuah suara santai menyela, negeri bambu raksasa tidak perlu bertindak tanpa hukum. Akulah yang berada di atas hukum, dan karena akulah hukum, maka akulah surga. Saat ini, seseorang mencapai puncak gunung, itu adalah Li Qiye. Tai Yi mengikuti tepat di belakangnya, ketakutan. Dia bersembunyi tepat di belakang Li Qiye seolah dia takut diinjak. Li Qiye, saat melihatnya, kelompok tetua Heavenhoof berteriak dan segera memaksanya mendekat. Dan itu bukan hanya kelompoknya. Dalam sekejap, Sein Alchemy dan tetua tinggi Huang Fu serta sekelompok besar ahli pengangkutan maju dan segera mengelilinginya dalam beberapa lapisan. Nyonya yang terjebak tadi langsung terlupakan. Dilihat dari tindakan mereka, sepertinya Li Qiye lah pelaku sebenarnya. Beberapa tamu kini gemetar, terutama yang terkenal dengan status tinggi, mereka merasa sesuatu akan terjadi. Penatua Heavenhoof berteriak, Li, kamu membunuh muridku, serahkan hidupmu. Li Qiye masih bisa mempertahankan sikapnya yang tenang dan santai meski dikepung. Dia memandang lebih tua dan sambil tersenyum berkata, oh, Raja Vinepil sudah mati, itu merupakan kejutan bagi saya. Li, kamu tahu betul hal ini. Alchemy Sein menaikkan nada bicaranya, Raja Vinepil hanya bertaruh melawanmu dan menggunakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Namun, Anda sebenarnya menyimpan dendam dan memerintahkan Raja Kerajaan Ziyan untuk membunuhnya. Seseorang yang kejam sepertimu yang membunuh sesama pengikut Tao tidak bisa dimaafkan. Ya, Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dia dengan santai menjawab, itu hanya murid dari jurang, apa masalahnya? Apakah saya perlu menyarankan orang lain jika saya ingin mengambil nyawanya? Saya dapat dengan mudah menghancurkannya hanya dengan sedikit sentuhan. Terlebih lagi, Raja Vinepil ini, jika aku ingin membunuh, aku pasti sudah melakukan 2 hari yang lalu, jadi mengapa aku diberikan kesempatan untuk pergi? Alasan, Penatua Heavenhoof berteriak, apakah menurut Anda orang-orang akan mempercayai penjelasan Anda? Jelas sekali bahwa muridku dibunuh oleh Nyonya Ziyan. Dia adalah pengikutmu dan mematuhimu tanpa ragu, jadi hanya kamu yang bisa diperintahkan dia untuk membunuh. Jadi, ini adalah jenis permainannya. Li Qiye tidak peduli. Dia tidak keberatan meskipun para tetua ini menuduhnya membunuh Raja Vinepil. Dia membawa tangannya ke depan dadanya dan bertindak seolah-olah dia sedang menonton drama yang menyenangkan sambil mengatakan kepada para tetua ini, saya benar-benar berpikir kebenarannya sama seperti yang Anda katakan. Karena Anda semua sangat menyukai peran Anda, aku akan bergabung dalam permainan ini juga. Namun aktingnya cukup sulit. Terlebih lagi, membunuh muridmu sendiri hanya untuk permainan ini bahkan lebih sulit, bukan? Baiklah, aku membunuh muridmu, Raja Vinepil, bagaimana kalian semua ingin menangkapku? Li Qiye bertindak seolah-olah dia tidak peduli saat ini. Nyonya itu hanya bisa gemetar. Tuan mudanya tahu bahwa ini adalah sebuah konspirasi, namun dia tetap memilih untuk langsung ikut campur. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Li Qiye memperkenalkan lengan bajunya dan menghentikannya. Hukuman untuk pembunuhan adalah kematian. Penatua Heavenhoof berteriak, kamu membunuh muridku, jadi darah ganti darah dan nyawa ganti nyawa. Saudara Fu, tenanglah sedikit.
Alchemy Sein buru-buru menyela, kami bukanlah orang-orang yang tidak masuk akal dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Li Qiye, dari caramu mengutarakan, apakah mengirimkan kami sedang membujukmu? Alchemy Sein berdeham dan melanjutkan dengan perlahan, walaupun kematian Raja Vinepil sangat jelas, kami akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pencahayaan yang adil. Ditambah lagi, kita di sini untuk merayakan ulang tahun ayah pohon, jadi tidak baik menumpahkan darah di sini. Oh, jadi bisa dikatakan, aku harus berterima kasih pada kalian semua atas kebaikan dan belas kasihan kalian. Li Qiye tersenyum dan berkata, bagus, kalau begitu ini adalah konferensi yang adil, apa yang harus saya lakukan? Tanggapan ini tidak hanya mengejutkan kelompok Alchemy Sein, banyak tamu yang menyaksikan di samping juga tercengang. Kerumunan Alchemy Sein sebenarnya berpikir bahwa Li Qiye akan terus menyangkal klaim tersebut atau membuat alasan atau bahkan mendorong kejahatan ini ke Madame Ziyan. Mereka tidak mengira Li Qiye akan jatuh ke dalam perangkap ini dengan mudah, jadi mereka telah menyiapkan banyak metode berbeda untuk memaksanya menyetujui. Namun, Li Qiye yang setuju dan langsung terjun ke dalam perangkap menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan rencana terbaiknya. Para penonton juga tercengang. Mengakui pembunuhan murid-murid Heavenhoof adalah kejahatan keji. Hukuman ringan adalah kematian, hukuman berat adalah sekte. Semua orang dapat melihat bahwa Li Qiye masih mempunyai kesempatan untuk membantah, namun dia memilih untuk tidak melakukannya dan langsung mengakui tuduhan tersebut. Ini terlalu tidak masuk akal, apakah Li Qiye bingung? Bahkan sang nyonya menganggap hal ini tidak terduga. Dia tidak tahu apa yang direncanakan tuan mudanya. Mungkinkah dia punya rencana yang lebih baik untuk melawan lawannya? Dia secara langsung mengakui tindakannya membuat kelompok Alchemy Sein bingung, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dari sudut pandang mereka, ini terlalu tidak masuk akal. Alchemy Sein menenangkan diri dan berdeham lalu berkata, baik Crystallized Sisek dan jurang kita adalah hal yang masuk akal. Kita tidak akan salah menyalahkan orang lain. Meskipun hukuman untuk pembunuhan adalah kematian, kami akan memberi Anda kesempatan yang adil. Sebelum konferensi, 3 sekte besar kami, termasuk klan Huangfu, akan menahan Anda. Setelah perayaan berakhir, kami akan memberikan Anda konferensi yang adil. Li Qiye terkekeh setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Alchemy Sein. Bagi semua kekuatan ini, balas dendam hanyalah tipuan muslihat. Jelas sekali bahwa mereka hanya menambahkan harta karunnya. Li Qiye telah menampilkan tangannya kembali di puncak Dao Sense dan membuat banyak orang menyadari bahwa anak hilang seperti Li Qiye memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, termasuk obat-obatan raja dan obat-obatan kaisar. Baik harta karun maupun tumbuhan adalah hal yang membuat orang mengeluarkan air liur. Namun, hal yang lebih didambakan lawannya adalah keterampilan spesifikasi tertinggi yang dimiliki Li Qiye. Sekte Laut Mengkristal dan Jurang sudah cukup kuat dengan sistem Dao dari Kaisar Abadi. Namun, ilmu pengetahuan bukanlah keahlian. Mereka karena mereka tidak memiliki sistem yang diturunkan oleh Kaisar Alkimia. Hal ini terutama berlaku untuk Jurang karena ambisinya yang besar. Jika mereka bisa mencuri Dao berperingkat tertinggi milik Li Qiye, maka mungkin mereka akan mampu menghasilkan seorang Kaisar Alkimia di masa depan. Hal ini akan memungkinkan mereka memiliki kemampuan untuk bersaing melawan raksasa yaitu Kerajaan Alkimia. Oleh karena itu, Jurang hanya ingin memanfaatkan metode Li Qiye. Ini adalah hal yang paling mereka dambakan dan butuhkan. Faktanya, keahliannya adalah alasan mengapa tetua Heavenhoof mampu membuang muridnya, Raja Vinepil, seperti pion. Selama mereka bisa mendapatkan metode pemurnian tertinggi, lalu bagaimana jika mereka kehilangan satu murid? Kelompok ini tidak ingin langsung membunuh Li Qiye dengan jebakan ini, mereka hanya ingin menangkapnya hidup-hidup dan mengeluarkan hartanya bersama dengan metode yang dibuktikan sampai dia tidak punya apa-apa lagi. Saran dari Alchemy Sein tampak adil dan tidak memihak sampai-sampai dia terlihat menjadi penengah bagi Li Qiye dan jurang tersebut. Namun, kenyataannya niatnya sangat jahat dan kejam. Banyak mata yang tertuju pada Li Qiye pada saat ini, terutama sosok-sosok besar yang berkedip-kedip dengan cepat. Di tempat ini, tidak ada seorang pun yang bodoh, terutama para penguasa dan penguasa di wilayahnya sendiri. Siapa di antara mereka yang bukan rubah licik? Saat mereka melihat Li Qiye, beberapa dari mereka sudah bisa menebak skema lawannya. Namun,
Tidak ada yang berani mengungkap kebohongan ini karena melakukannya pada momen penting ini sama saja dengan menjadi musuh sekte Laut Mengkristal dan Jurang. Banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama. Harta karun dan obat-obatan roh yang tak terhitung banyaknya, Dao berperingkat tertinggi, salah satu dari ini akan cukup untuk membuat orang bersemangat. Jika mereka bisa menangkap Li Qiye hidup-hidup, mereka tidak akan ragu untuk menghancurkannya hingga habis. Li Qiye tersenyum riang dan bertanya, jadi, haruskah aku berterima kasih padamu karena begitu berbelas kasih? Alchemy Sein terbatuk dan menjawab, tidak perlu melakukan itu. Kaum muda akan selalu melakukan kesalahan, jadi tidak ada yang lebih baik daripada memutarbalikkan waktu. Jika Anda dengan patuh mengizinkan kami menerima Anda, maka karena mempertimbangkan pertobatan Anda, kami dari Sekte Laut Mengkristal akan meminta Jurang untuk memberi Anda kesempatan untuk memulai kembali pada hari konferensi. Kakak Fu, bagaimana ekosistemnya? Hah, Penatua Heavenhoof bertindak seolah-olah tidak ada yang bisa menenangkannya. Dia berbicara dan dengan dingin menjawab, karena Alchemy Sein meminta penggantinya, jika hewan kecil ini menyerah sekarang, maka saya bisa memberikan kesempatan untuk mendapatkan konferensi yang adil. Kalau tidak, darah akan dibayar dengan darah. Saya tersentuh setelah mendengar kata-kata Anda. Pada saat ini, saya merasa seolah-olah saya adalah orang yang paling berdosa, dan mati 10.000 kali masih belum cukup untuk mendapatkan penebusan. Tetua tinggi Huang Fu dengan dingin berbicara, Menyadari hal tersebut saat ini bukanlah hal yang buruk, itu menunjukkan bahwa Anda masih bisa diselamatkan. Jika Anda mengakui kesalahan Anda sekarang dan memilih untuk melakukan inovasi, meskipun Anda telah membunuh keturunan kami, klan kami masih dapat menunjukkan rahmat dan memberi Anda pengajaran yang adil serta kesempatan kedua. Serahkan dirimu, ini satu-satunya jalan keluar. Pada saat ini, Alchemy Sein dan Heavenhoof Elder sama-sama menatap Li Qiye. Di mata mereka, dia tidak lebih dari sepotong daging gemuk, harta karun yang tak bernilai harganya, jadi mereka tidak bisa sembarangan mengambil tindakan. Mereka ingin menangkapnya hidup-hidup daripada menyebabkan kecelakaan. Jika Li Qiye meninggal, maka segalanya menjadi tidak berarti. Aku mengerti. Li Qiye tampak bimbang. Dia tampak agak ragu-ragu seolah sedang berjuang secara internal. Sementara itu, semua lawannya memperhatikannya dengan napas tertahan. Bagi mereka, tidak ada yang lebih baik daripada Li Qiye yang dengan patuh menerima terpencilnya. Akibatnya, tidak akan ada gangguan di Gunung Alpin, dan mereka juga akan menangkapnya seumur hidup. Banyak tamu juga yang penuh antisipasi. Namun, mereka semua memiliki pemikiran dan maksud yang berbeda. Beberapa dari mereka tidak ingin Li Qiye kalah tanpa perlawanan karena dengan melakukan hal tersebut, ia akan jatuh ke tangan kelompok lawan, ini berarti orang lain tidak akan bisa mendapatkan potongan. Ada juga tamu yang bisa berbohong mengetahui ini dan ingin mengingatkan Li Qiye agar tidak tertipu oleh tipu daya ini. Namun, tamu baik hati ini tidak berani membuka mulut saat ini. Ada pepatah yang bagus, menghentikan jalan seseorang yang kaya raya dengan membunuh ayah mereka menuju dan mencuri istri mereka, itu akan menjadi perseteruan yang tidak bisa didamaikan. Dengan mengganggu urusan jurang pasti akan mendatangkan malapetaka, sehingga tidak ada yang mau mengambil risiko seperti itu. Sebaliknya, sang nyonya tentu saja tidak percaya bahwa tuan mudanya akan tergerak oleh beberapa kata dari sang alkimia suci, jadi dia tidak mengatakan apapun. Tuan mudanya mempunyai rencana sendiri, dan dia tidak ingin merusaknya. Saya sudah terlibat dengan matang sekarang, kata Qiye sambil menggenggam tangan sambil tersenyum. Kata-kata ini membuat kelompok Alchemy Sein menghela nafas lega. Mereka tidak perlu melakukan satu hal pun, Li Qiye langsung menyerah. Ini adalah hasil terbaik bagi mereka. Mengakui kesalahan seseorang dan melakukan pertukaran adalah hal yang baik. Alchemy Sein tersenyum dan menambahkan, jangan khawatir, Crystallized Sisek dan Heavenhoof Raffin adalah garis keturunan kekuasaan yang memiliki reputasi yang harus dijunjung tinggi, kami pasti akan memberikan penghormatan yang adil. Tidak, menurutku kamu salah. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan sambil tersenyum melanjutkan, saya mencoba mengatakan bahwa jika saya adalah penjahat keji yang tidak akan pernah bisa memaafkan dosa-dosa saya, lalu mengapa saya harus mengubah cara saya? Seberapa hebatnya menjadi orang jahat? Seberapa bebasnya menjadi orang yang kasar? Untuk dapat membunuh siapapun yang Anda inginkan,
untuk menghancurkan siapapun yang Anda inginkan, apa yang lebih baik dari ini? Tanggapan ini segera membuat kelompok alkemis Sein bingung. Mereka dengan cepat marah ketika terjadi hal tajam yang diarahkan pada Li Qiye, ingin memotongnya menjadi jutaan keping. Mereka akhirnya mengerti bahwa dari awal hingga akhir, Li Qiye hanya mempermainkan mereka. Para tamu ingin tertawa setelah melihat bagaimana kelompok alkemis Sein diperankan oleh Li Qiye dan senang melihat mereka menderita. Namun, mereka harus menahan tawa karena tidak ingin menyinggung jurang. Li Qiye tersenyum santai dan menatap ke arah kelompok alkemis Sein dan berkata, "Bagiku, kalian semua bukanlah apa-apa. Di mataku, Raja Vinepil yang mati bahkan tidak setara dengan kentut. Apakah itu sebuah konspirasi atau apakah aku benar-benar membunuhnya? Itu tidak masalah bagiku karena kalian semua, bersama dengan dia yang terbaring mati di tanah, tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin bermain bersamamu karena kamu ingin memancingku ke dalam lubang, itu saja. Adapun tindak pidana pembunuhan, Anda bisa mengumumkannya sesuka Anda. Jangan hanya menyebutkan pembunuhan Raja Vinepil rendahan ini, bahkan jika Anda semua menuduh saya membantai ras yang tak terhitung jumlahnya, merampok dan mencuri, memperkosa dan menjarah. Saya tidak akan peduli." Pada titik ini, Li Qiye tertawa dan menambahkan, "Tampaknya kalian semua menganggap diri kalian terlalu tinggi dan berpikir bahwa aku akan menyerah. Faktanya, di mataku, kalian semua tidak ada bedanya dengan orang mati. Aku hanya ingin memberitahu kalian semua bahwa kalian tidak boleh menyentuh wanita di sisiku. Siapapun yang berani melakukannya akan mati tanpa kuburan." Setelah menyelesaikan pernyataannya, dia berbalik dan tersenyum untuk bertanya kepada Nyonya Ziyan, "Menurutmu apa cara terbaik bagi mereka untuk mati? Merobeknya atau membakarnya? Atau haruskah aku menghancurkannya hingga menjadi pasta?" Semua tamu menjadi konyol setelah mendengar ini. Ini sama saja dengan mendeklarasikan perang melawan jurang, kesombongan yang tak terkendali. Kelompok alkemis Sein gemetar karena marah, kemarahan mereka tidak mengenal batas. Mereka memiliki keinginan untuk mencabik-cabik Li Qiye hingga berkeping-keping. "Binatang kecil, aku akan menggiling tulangmu menjadi debu dan mencabik-cabikmu." Tetua Heavenhoof menjadi marah setelah diejek seperti ini oleh Li Qiye, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Dia meraung ketika energi darahnya menjadi lautan luas. Saat dia mengambil langkah maju, orang lain akan merasa seolah-olah dunia sedang runtuh. Momentum mengerikan muncul, menyebabkan orang merasa tubuh mereka akan meledak. Wah, luar biasa. Meskipun Penatua Fu ragu-ragu, budidayanya juga cukup menakutkan. Dia sebenarnya adalah Raja Segudang. Jika dia bisa mengambil langkah maju untuk menjadi Raja Kehidupan dan mengalahkan pengurangan hidupnya, maka dia akan bisa hidup 10.000 tahun lagi. Banyak orang yang berkumpul yang berdiri di samping menjadi emosional setelah melihat Tetua Heavenhoof mengambil tindakan. Jurang itu memiliki banyak karakter seperti Elder Fu ini. Selain itu, dia jauh dari menjadi yang terkuat di antara para tetua, namun dia sudah menjadi Raja Segudang. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya jurang itu. Ketika Tetua Fu mendekati Li Qiye, ekspresi mengejek dingin muncul di wajahnya. Nyonya itu melangkah maju dan langsung terbang menembus kegelapan untuk bertindak sebagai perisai di depan Li Qiye. "Elder Fu, jika kamu ingin bertarung, maka aku akan menghiburmu." Nyonya Ziyan, yang selalu baik hati, kini menjadi galak dan tegas. Terlepas dari sifatnya yang lembut, dia tetap tegas dalam hal penting karena menjadi Raja Iblis yang hebat. Penatua Fu menatap Nyonya itu dan perlahan berkata, "Nyonya Ziyan, meskipun Anda telah menjadi Raja Iblis dengan prestise besar di alam alkimia, Anda perlu mengetahui kekuatan Anda sendiri. Kekuatanmu, paling olok-olok, hanya ada di alam 1000 raja. Apakah kamu pikir kamu bisa menangani kami semua sendirian? Bahkan jika alkemis Sein dan yang lainnya tidak terlibat, aku sendiri sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkanmu." Pada titik ini, berkumpul orang-orang yang bersemangat menyaksikan bagaimana badai ini akan berakhir. Meskipun kata-kata Penatua Fu diucapkan dengan nada menghina, itu bukannya tanpa logika. Nyonya adalah penguasa suatu negara dan sangat cerdas serta berkuasa di antara generasinya. Sungguh luar biasa dia bisa mencapai alam raja surgawi pada usia seperti itu. Meskipun demikian, budidayanya memang bukan milik Tetua Fu. Apalagi dia adalah seorang tetua dari generasi sebelumnya.
Entah itu kecakapan bertarung atau pengalamannya, semuanya lebih unggul dari nyonya. Selain itu, dia adalah seorang tetua dari garis keturunan dan mengembangkan hukum kaisar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan besar pada umumnya. Alchemy Sein meninggikan suaranya dan menyatakan, Nyonya Ziyan, kami semua menghormati Anda sebagai seorang raja. Namun, penjahat seperti Li Qiye tidak layak mendapatkan perlindungan. Anda, tindakan nakalnya sangat keterlaluan. Orang yang kejam dan keji seperti dia harus dihukum berat. Anda harus memberikan jurang jawaban atas pembunuhan Raja Vinepil. Berikan jawaban juga kepada orang-orang di dunia ini. Tetua tinggi Huang Fu juga bersinar dan dengan dingin menambahkan, Nyonya Ziyan, meskipun tingkat keasamanmu tidak buruk, jangan lupa bahwa meskipun kamu adalah Raja Seribu, itu tidak seberapa dibandingkan dengan saudara Fu. Kelompok Alchemy Sein semuanya ingin menangkap Li Qiye hidup-hidup. Li Qiye yang sudah mati tidak ada keuntungannya bagi mereka, hanya dengan menangkapnya hidup-hidup barulah mereka dapat memaksimalkan keuntungannya. Mereka tentu saja tidak berharap Nyonya mengambil tindakan. Meskipun mereka yakin bisa mengalahkannya, jika Li Qiye bisa melarikan diri, itu akan membuat masalah semakin bertambah. Benarkah? Karena kasusnya seperti ini, saya ingin mencoba hukum kaisar dari jurang. Nyonya dengan tenang berbicara, meskipun dia seorang wanita, dia masih mampu menjunjung tinggi seluruh dunia sendirian. Dia berdiri di hadapan Li Qiye dengan momentum yang tidak dapat ditembus. Nada yang begitu besar, saya juga ingin melihat apakah negeri bambu raksasa memiliki sesuatu yang istimewa dalam repertoarnya. Dengan ekspresi dingin, Penatua Fu mengambil langkah maju, disertai aura kehancurannya. Mata sang nyonya menjadi serius saat aura ungu melesat ke langit seperti pohon ungu bambu yang menjulang tinggi. Dia perlahan berbicara, karena kalian semua ingin melanjutkan ini, maka kita akan mengakhirinya di sini. Kalian semua, berkumpullah agar kita tidak perlu membuang waktu. Pernyataan berani ini membuat banyak orang saling melirik. Banyak yang tahu bahwa negeri bambu raksasa selalu merendahkan hati dan tidak bersaing dengan dunia. Namun, sang nyonya sekarang menantang Sekte Laut Mengkristal, Jurang Heavenhoof, dan klan Huang Fu hanya karena seorang junior bernama Li Qiye. Betapa mendominasinya ini. Nyonya Ziyan, kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu sendiri yang bisa menantang kami semua. Tetua tinggi Huang Fu segera menjadi marah. Tindakannya hanya mempermalukannya, jadi dia berkata, hanya aku saja yang cukup untuk menjatuhkanmu. Namun, suara mendengung muncul dalam hitungan detik. Nyonya membuka istana takdirnya, dan sebuah kendi muncul. Saat toples ini dibuka, itu menandakan terbukanya dunia kegelapan. Pembaruan Net from Novel INGOM. Toples ini seluruhnya berwarna hitam dengan kilatan cahaya hitam yang bahkan akan menakuti jiwa manusia. Munculnya toples ini menandai dimulainya dunia gelap yang diperintah oleh dewa jahat. Raungan samar terdengar dari dalam, menggugah jiwa para pendengarnya. Seolah-olah ada makhluk abadi di dalam yang murnikan menjadi ketiadaan. Guci jahat pemakan abadi. Bahkan Penatua Fu, yang berasal dari sekte dengan dua kaisar, ketakutan saat melihat toples melayang di atas kepala nyonya. Dia terpaksa mundur beberapa langkah. Itu toples jahat pemakan abadi. Meskipun tetua tinggi Huang Fu dan Sein Alkimia tidak mengenali toples ini, saat mereka mendengar tetua Fu, ekspresi mereka berubah drastis dan tanpa sadar mereka juga terhuyung mundur beberapa langkah. Nama toples ini mungkin masih asing di telinga banyak orang, terutama kalangan muda. Sedikit sekali orang yang pernah melihatnya karena ia selalu tersembunyi di negeri bambu raksasa. Apa itu toples jahat pemakan abadi? Apakah itu menakutkan? Di antara penonton di pertikaian, seorang perkelahian muda yang belum pernah mendengar nama terkenal toples itu bertanya kepada seniornya. Seorang raja surgawi dari generasi sebelumnya menatap ke arah toples jahat itu. Wajahnya juga terguncang saat dia menjawab juniornya, ini bukan hanya menakutkan. Meskipun tidak ada yang pernah melihat kekuatan, sebenarnya, siapapun akan merasa takut padanya. Legenda menyatakan bahwa itu adalah harta karun yang menjaga negeri bambu raksasa, sebuah benda yang asal-usulnya tidak diketahui dan jarang terlihat oleh seluruh dunia. Kisah lain menyatakan bahwa toples ini pernah mengirimkan dewa sejati kuno, tetapi tidak ada yang tahu apakah ini benar atau tidak. Setelah mendengar cerita seperti itu, siapapun pasti menarik napas dalam-dalam.
Menyempurnakan dewa sejati kuno, ini terlalu menakutkan. Ingatlah bahwa dunia belum pernah melihat dewa sejati sebelumnya. Nyonya itu dengan dingin menatap lawannya dan berkata, saya ingin tahu apakah Penatua Fu telah membawa harta karun sejati dari Kaisar Abadi Qilin atau Kaisar Abadi Jin Shi atau tidak. Pada titik ini, Nyonya bukan lagi wanita yang selembut air dan malah menjadi Raja Iblis yang siap membunuh. Ekspresi Elder Fu menjadi tidak sedap dipandang ketika dia membalas, apakah kamu pikir kamu tidak bisa dikalahkan hanya dengan atasan jahat ini? Dengan dua kaisar, Heavenhoof Raffin adalah salah satu garis keturunan iblis terkuat dalam pengobatan dunia batu. Kaisar kedua mereka adalah setan, Kaisar Abadi Qilin adalah yang pertama sedangkan Kaisar Abadi Jin Shi adalah yang kedua. Meskipun jurang tersebut memiliki harta karun sejati Kaisar Abadi, benda-benda pada tingkat ini adalah artefak penentu sekte tersebut. Bahkan jurang tidak akan dengan mudah memberikan senjata-senjata ini kepada Penatua Fu yang bepergian. Kamu benar, Nyonya itu melirik ke arah mereka dan dengan kejam menyatakan, Elder Fu, bahkan jika kamu memiliki harta karun kehidupan Kaisar Abadi saat ini, itu masih belum cukup untuk memasuki pandanganku. Kamu harus membawa harta karun sejati atau menjadi paragon berbudi luhur saat ini juga untuk menandingiku. Aura dominan sang Nyonya memenuhi langit. Biasanya, dia ramah di depan semua orang. Namun, tampaknya setelah mengikuti Li Qiye, dia telah tertular oleh sikap agresifnya. Nyonya Ziyan, apakah menurut Anda bisa mengamuk di mana saja hanya dengan satu harta karun? Alchemy Sein mencibir, belum lagi jurang yang tak terkalahkan, harta karun Crystallized Sisek milikku saja sudah cukup untuk menekanmu. Itu adalah masalah masa depan. Kita bisa memancarkan saat Anda benar-benar mengeluarkan harta karun sejati. Nyonya itu dengan agresif menyatakan, tapi sekarang, kalian semua berkumpul atau pergi dari sini. Dia siap membunuh pada saat itu juga. Aura sang Nyonya yang mendominasi dan keberaniannya untuk meneriaki lawannya membuat mereka, dan bahkan banyak penonton dari jauh, terkejut karena terkejut. Tidak ada kekuatan besar yang berani menentang garis keturunan kerajaan ini. Bahkan ketika mereka dianiaya, mereka tetap memilih untuk menyetujuinya karena begitu mereka menentang garis keturunan kekuasaan ini, paling banter, mereka akan terluka parah. Skenario terburuknya adalah kehancuran total. Tapi sekarang, Nyonya Ziyan yang selalu damai dari negeri bambu raksasa bertindak sangat agresif dan benar-benar menantang kelompok jurang tersebut, jadi bagaimana mungkin orang-orang tidak akan terkejut? Anda, kelompok Elder Fu gemetar karena marah ketika semua ekspresi mereka memucat. Ini hanya mempermalukan mereka, namun, mereka harus mengakui bahwa toples jahat itu sangat menakutkan. Hal terkutuknya adalah mereka tidak membawa barang-barang yang dapat menghentikan penjahat tersebut toples sejak mereka datang untuk perayaan ulang tahun. Penatua Fu tidak membawa harta kehidupan, apalagi harta karun sejati dari Kaisar Abadi. Dapat dikatakan bahwa dalam sekejap, semua rencana mereka gagal. Mereka tidak menyangka sang Nyonya akan membawa harta karun negeri bambu raksasa. Ahem, saat kelompok tetua Fu terjebak dalam perjalanan mengendarai harimau, Li Qiye terbatuk di belakang Nyonya dan dengan santai berkata, Ziyan, ini kesalahan kami, bukan begitu. Itu hanya sebuah argumen kecil, namun kami melepaskan niat yang menakutkan ini. Ini tidak bagus sama sekali. Tuan muda maksudnya, Nyonya itu menerapkannya dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan tuan mudanya saat ini. Li Qiye menariknya kembali ke hadir dan tersenyum ceria, guci jahat pemakan abadi kita terlalu menakutkan, ya. Menyarankan kita pelan-pelan saja agar para kakek tua yang berada di ambang kematian ini tidak membuang air besar sendiri. Tidak baik membuat para tetua ini mengotori diri mereka sendiri. Lagi pula, bagaimana mereka bisa bertemu orang lain mulai sekarang? Kata-kata keji ini membuat marah kelompok jurang darah hingga mereka hampir mati karena muntah. Nyonya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tapi dia tetap mendengarkannya dan menarik toples jahat itu. Namun, dia menyimpan toples itu membuat Peter Fu dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Ada pepatah, apa itu? Li Qiye menatap lawannya dan perlahan berkata, aku ingat sekarang, ada pepatah bagus, tidak perlu pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Untuk sekumpulan serangga ini, apakah perlu menggunakan benda abadi yang tak terpecahkan seperti toples? Ini akan terlalu boros dan melebih-lebihkan mereka. Nada yang besar sekali.
Putri Naga mencibir saat menanggapi dan berkata dengan nada meremehkan, bersembunyi di belakang seorang wanita untuk menyombongkan diri, apakah kamu masih laki-laki? Jika kamu berani, keluarlah dan lawan kami. Melawan kalian. Li Qiye terkekeh dan maju ke depan sebelum berkata dengan tenang, untuk sekelompok semut seperti kalian, apakah perlu menggunakan kata, bertarung? Saya bisa membunuh kalian semua dengan satu langkah, tidak masalah. Aku mungkin seseorang yang benci pembunuhan, tapi jika kalian semua ingin mati, maka aku akan dengan senang hati membantu kalian. Reaksi pertama dari banyak penonton adalah Li Qiye sudah gila. Baik jurang maupun sekte laut mengkristal adalah garis keturunan-keturunan, namun tak seorang pun seperti Li Qiye kini menyebut mereka semut. Sungguh arogan yang luar biasa. Bodoh, apakah kamu berani melawan putri ini? Sebelum Alchemy Sein dan kelompoknya dapat merespons, Putri Naga meninggikan suaranya. Li Qiye sebelumnya telah mempermalukannya 2 kali, jadi yang ingin dia lakukan hanyalah membunuh dan meminum darahnya. Dia berasumsi bahwa orang seperti dia bisa dibunuh olehnya tanpa masalah. Hanya seekor semut. Li Qiye berkata dengan nada meremehkan karena dia bahkan tidak repot-repot memandangi sang putri. Sikap ini sangat mengarahkannya, jadi dia segera menadi marah dan berteriak, penjahat kecil, mati. Namun, bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia sudah bergerak maju dengan kecepatan cepat seperti naga yang melonjak menuju Li Qiye. Namun, dalam sepersekian detik ini, waktu seolah berhenti. Penglihatan semua orang kabur. Saat mereka bisa melihat dengan jelas lagi, leher Putri Naga dicengkeram oleh Li Qiye, dan seluruh tubuhnya menjuntai tinggi. Tidak ada yang melihat bagaimana sang putri jatuh ke tangan. Mereka hanya melihat serangannya dan kemudian semuanya menjadi kabur, jadi tidak ada yang melihat gerakan Li Qiye pada saat itu. Memperbaiki. Sebelum semua orang bisa tenang, Li Qiye telah meremukkan leher sang putri. Tidak masalah bahwa dia memiliki terobosan yang hebat dan merupakan seorang putri dari sebuah dinasti, dia segera menghancurkan sampai mati olehnya. Pada saat kematian, matanya terbuka lebar, tidak tahu bagaimana dia mati untuknya. Kecantikan yang luar biasa, seorang putri yang dipuja oleh banyak orang dengan pelamar yang tak terhitung jumlahnya telah dibunuh tanpa ampun oleh Li Qiye. Adegan ini terlalu mengejutkan karena semua orang hanya bisa menyaksikan dia dibunuh. Bahkan kelompok Elder Fu belum menenangkan diri. Kecil, mati. Alchemy Sein dengan marah meraung dan melepaskan telapak tangannya yang besar ke arah Li Qiye. Bagaimana dia bisa menelan kemarahan ini setelah Li Qiye membunuh salah satu murid sektenya? Namun, sebelum telapak tangan bisa meremukkan Li Qiye hingga mati, dia langsung diseret kembali oleh tetua Fu. Penatua itu dengan serius berkata, "Saudara, kamu harus santai saja. Tenang saja." Alchemy Sein membentak dan meraung, "Hewan kecil ini membunuh muridku, namun kamu menyuruhku untuk tenang saja. Aku akan mencabik-cabiknya. Kakak, bukankah muridku juga mati di tangan hewan itu?" Penatua Fu dengan dingin berkata, "Namun, kita harus menangkap hewan kecil ini hidup-hidup untuk melihat apakah ada seseorang yang mendukungnya. Diperintahkan dia untuk membunuh murid-murid kita, untuk melihat apakah mereka memiliki niat jahat terhadap sekte kita. Kita harus menangkapnya hidup-hidup untuk mendapatkan informasi darinya." Dia meninggikan suara pada kalimat terakhir sebagai pengingat bagi Alchemy Sein. Dia menyumbangkan muridnya, Raja Vinepil, dan dia tidak ingin itu sia-sia. Li Qiye yang sudah mati tidak berarti apa-apa bagi mereka, karena itu mereka harus menangkapnya hidup-hidup. Tetua Fu yang ingin menjaga Li Qiye tetap hidup dan bukannya tetap setia pada sikap sebelumnya yang ingin membunuh membuat tujuan mereka menjadi sangat jelas bagi beberapa penonton yang menonton dari jauh. Meskipun Alchemy Sein sangat marah, setelah diingatkan oleh Elder Fu, pikiran kembali. Dia menatap Li Qiye dengan mata merah dan dengan dingin berkata, "Binatang kecil, maukah kamu menerima penangkapanmu dengan patuh, atau kami harus mematahkan tangan dan kakimu terlebih dahulu?" Nyonya itu hendak melangkah keluar lagi, namun Li Qiye menariknya kembali dan terkekeh sambil berbicara kepadanya, "Ziyanku, karena mereka datang untukku, biarkan aku yang menangani masalah sepele ini. Kalau tidak, orang lain akan mengira aku hidup darimu." Nyonya tidak bisa menahan senyum. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan melangkah ke samping. Jika keadaan memburuk, maka dia akan mengambil tindakan.
Li Qiye melangkah maju dan dengan malas melihat ke arah kelompok alkemis Sein dan berkata, ini hampir tengah malam, tapi kami masih di sini. Karena kalian semua berani memprovokasiku, sebenarnya aku mengira kalian sudah membuat beberapa persiapan seperti memiliki Virtuous Paragon dalam bayang-bayang. Sekarang, sepertinya kalian semua hanyalah sekelompok orang bodoh. Baiklah, mari kita akhiri ini secepatnya karena aku masih harus tidur setelah membantai kalian semua. Terhadap pernyataan yang memicu kemarahan ini, Tetua Tinggi Huang Fu dengan dingin menjawab, binatang kecil, ayo. Dalam sekejap, Tetua Tertinggi, Sein Alkimia, dan Tetua Fu tampaknya telah mencapai pemahaman bersama dan semuanya mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Mereka segera menutup tempat itu sepenuhnya karena tujuan mereka adalah menangkapnya hidup-hidup. Ais, orang bodoh yang bodoh. Li Qiye hanya tertawa kecil dan menginjakkan satu kakinya ke tanah. Pada saat ini, energi kematian berwarna abu-abu muncul di bawah kaki dan menembus ke dalam tanah. Dengan suara mendengung di tengah aksinya, seekor belalang sembah merangkak keluar dari bawah. Itu sebesar setengah manusia. Apalagi, sudah mati entah berapa tahun, hanya kerangkanya yang ada. Namun, belalang sembah ini memancarkan energi kematian kelabu milik Li Qiye. Brengsek. Sombong, sial, tepat ketika penonton masih belum mengerti apa yang sedang terjadi, 3 kepala terbang ke langit, diikuti aliran darah muncrat. 3 kepala pertama adalah milik alkemis Sein, Elder Tinggi, Huang Fu, dan Elder Fu dari jurang. Saat kepala mereka terangkat tinggi, mereka masih bisa melihat darah keluar dari leher mereka sendiri. Saat berikutnya, sekelompok kepala terbang pada saat yang sama bersama dengan pilar darah yang menyertainya. Akhirnya, suara dentuman muncul saat sekelompok kepala jatuh ke tanah dan berputar-putar bersama banyak mayat tanpa kepala. 3 tembakan besar, serta semua murid dari sekte besar yang mengelilingi Li Qiye, langsung dipenggal, dan pelakunya adalah belalang sembah yang akan keluar dari tanah. Pada titik ini, darah masih menetes dari kaki belalang sembah yang berbentuk sabit. Semua orang dalam kelompok alkemis Sein dibunuh tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa. Bahkan bisa dikatakan tidak ada satupun penonton yang mengetahui kejadian yang terjadi. Dari awal hingga akhir, Li Qiye berdiri diam dan tidak melakukan apapun selain menghentakkan kakinya sekalipun. Dia bahkan tidak mengangkat satu jari pun. Seluruh gunung tiba-tiba menjadi sunyi. Seolah-olah waktu telah berhenti dan bahkan angin pun tidak berani membayangkan seolah-olah takut akan sesuatu. Bahkan mereka yang berada jauh pun terkejut dan terpesona dengan pemandangan ini. Tidak ada yang lebih menakjubkan dari peristiwa ini. 3 Raja Surgawi dan lebih dari 100 ahli dibantai dalam sekejap tanpa ada kesempatan untuk melawan atau mengetahui bagaimana mereka mati. Hal seperti itu terlalu menakutkan dan sulit dipercaya. Li Qiye berdiri di sana dengan tenang sementara belalang sembah mengambil di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang mengerikan di bawah naungan malam yang menyebabkan orang-orang bergidik tak terkendali. 1 orang dan 1 belalang berdiri di sana saat barisan tubuh terbentuk di tanah dan darah perlahan mengalir ke bawah, membuat seluruh tanah menjadi merah sebelum darah menyebar ke dalam tanah. Setelah sekian lama, angin sepoi-sepoi bertiup dan bau darah menyerang semua orang yang hadir, menyebabkan mereka merasa mual. Namun, hal yang membuat mereka semakin merasa mual bukanlah bau busuk ini. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan di hadapan mereka. Raja Surgawi dan ratusan ahli terbunuh dalam sekejap mata. Adegan teror ini membuat perut orang bergejolak seperti ingin muntah. Misteri mendasar muncul dari lubuk hati mereka yang paling dalam, tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah hal ini disebabkan oleh rasa takutnya terhadap Li Qiye atau belalang sembah di depannya, atau keduanya. Mungkin hal yang paling mengerikan adalah kurangnya pengetahuan mereka tentang peristiwa tersebut. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi atau hubungan antara belalang sembah dan Li Qiye. Mereka tidak mengetahui rahasia asal mula muasal belalang sembah atau mengapa Li Qiye bisa mengendalikannya. Agar belalang sembah memenggal Raja Surgawi seperti memotong ubi, seberapa kuat dan takut benda ini. Tentu saja, orang lain tidak mengetahui bahwa langkah Li Qiye sebelumnya adalah memanfaatkan energi kematian dari kitab suci kematian. Selain itu, dia juga mengaktifkan bab kematian, salah satu dari 4 teknik hebat. Belum lama ini ketika Li Qiye dan Jian Wushuang bertarung,
Li Qiye menggunakannya untuk melukainya dan mengumpulkan energi kematian dalam jumlah besar. Saat energi ini mencapai tingkat tertentu, ia akan menggunakan hukum tertinggi di dalam kitab suci untuk membuka prolog bab kematian. Bab kematian yang sangat kuat, setelah diaktifkan, dapat memanggil makhluk mati apapun yang dekat dengan Li Qiye. Tidak peduli berapa lama mereka telah mati atau apapun jadinya, para penggarap, cabang-cabang yang layu, keberadaan jahat, selama mereka adalah benda-benda yang pernah hidup, mereka dapat dipanggil oleh bab kematian. Ketika bab kematian semakin kuat, jangkauan pemanggilannya akan semakin luas. Selama penggunanya mampu, chapter ini bahkan bisa memanggil makhluk mati dari seluruh dunia pengobatan batu. Tentu saja, pemanggilan jenis ini sangat menakutkan. Bab ini harus mencapai tahap akhir sebelum mendapatkan kekuatan tersebut. Tentu saja, kekuatan undead yang dipanggil ini mencerminkan kekuatan mereka sebelumnya dan bukan hanya kekuatan bab kematian. Jika keberadaan undead ini sangat kuat ketika mereka masih hidup, maka setelah dipanggil, mereka akan tetap sangat tangguh. Tentu saja, untuk memanfaatkan kekuatan puncak tertinggi mereka, bab kematian harus berada pada level yang tinggi. Dewa Raja Belalang Kegelapan, Tai Yi yang selama ini bersembunyi di belakang, langsung mengubah ekspresi setelah melihat belalang sembah ini. Dia dengan panik menggali ke dalam tanah. Dewa Raja Belalang Kegelapan adalah gelar yang jarang terdengar, tapi para murid Gunung Alpin pasti pernah mendengar gelar ini sebelumnya. Dewa Raja Belalang Kegelapan, tanpa ada yang menyadarinya, pemimpin Gunung Alpin, Raja Maple, telah muncul di puncak sebuah puncak. Dia terkejut melihat belalang sembah ini dan menarik napas dalam-dalam sebelum tergagap, bukankah ini musuh bebuyutan nenek-nenek moyang saya saat itu? 1 juta tahun yang lalu, nenek moyang mengubur dan menguburkannya di bawah Gunung Alpin. Awalnya, sebelum Alpin Trifather mencapai puncak, ada makhluk iblis yang mendambakan Alpin Grand Vein dan ingin menjadi penguasanya. Ini adalah belalang iblis yang sangat menantang surga dengan gelar Dewa Raja. Pada masa itu, meskipun pohon ayah belum mencapai puncaknya, banyak keturunan di dunia pengobatan batu yang sudah takut padanya. Ketika kegelapan Dewa Raja Belalang menduduki Gunung Alpin, ayah pohon menemukannya, dan pertempuran besar pun terjadi. Meskipun tidak ada seorang pun di generasi sekarang yang melihat pertempuran ini, para murid gunung telah mendengar cerita tentang hal itu. Ini adalah pertarungan yang menyebabkan bumi terbelah dan benda langit kehilangan kecemerlangannya. Setelah 3 hari 3 malam, ayah pohon Alpin membayar mahal hingga akhirnya membunuh Dewa Raja. Setelah itu, ayah pohon menguburkan mayat Dewa Raja di bawah Gunung Alpin tanpa meninggalkan petunjuk apapun di mana mayat itu berada. Bahkan para murid di sini tidak tahu di mana jenazah Raja berada. Tapi sekarang, kerangka Raja telah keluar, menyebabkan Raja Maple terperanjat dan ketakutan dengan wajah pucat. Oneng, pada saat ini, Raja Maple meniup trompet, menggemuruh di seluruh gunung. Apa yang sedang terjadi? Klakson menggema di seluruh area, menyebabkan banyak tamu menjadi khawatir. Mereka yang tertarik keluar untuk melihatnya. Gemuruh, di antara berbagai suara lainnya, datang dalam sekejap seperti deru arus deras. Banyak ahli yang langsung muncul di puncak Li Qiye, termasuk Raja Iblis Pohon, naga banjir dari langit, Raja Golem yang sangat besar, dan harimau suci yang ganas. Beberapa muncul dari bawah tanah sementara yang lain turun dari langit dengan harta karun terbang. Dalam hitungan detik, seluruh pasukan mengepung puncak ini sepenuhnya. Pasukan ini tidak ada habisnya. Sebuah wilayah yang luas di sekitar puncak ini, menghilangkan kemungkinan untuk melarikan diri. Energi dari penguasa surgawi dan Raja Surgawi di lokasi ini dapat mencakup seluruh dunia dan mampu membalikkan bumi. Para tamu tersentak menghadapi pasukan ahli ini. Meski banyak orang yang masih belum mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka tidak berani mendekat dan hanya bisa berdiri dan melihat dari jauh. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi setelah tentara Alpin mengepung puncak tunggal ini. Mereka juga penasaran melihat musuh seperti apa yang pantas membuat Alpin Mountain bertindak. Sedemikian megahnya. Pada saat yang sama, orang-orang besar dari keturunan lain juga bergidik setelah melihat sejumlah besar ahli di gunung itu. Meskipun gunung itu tidak memulai sebuah sekte atau negara, kekuatan dan muridnya pasti lebih kuat daripada banyak kekuatan besar.
Bahkan Nyonya Zian gemetar ketika dia melihat begitu banyak ahli dari Gunung Alpin yang mengelilingi pegunungan karena banyak dari mereka adalah Raja Surgawi. Dia tahu masalah ini tidak akan berakhir damai. Hanya Li Qiye yang tetap tenang seperti biasanya. Dia hanya melirik ke 4 penjuru dan semua ahlinya. Akhirnya, diawali pada Raja Maple. Agak menarik. Li Qiye terkekeh dan berkata sambil menatap ke arah Raja Maple, apa tujuanmu? Sebagai penguasa gunung, Raja Maple berbicara dengan dingin dengan ekspresi serius, saya yakin bangsawan muda Li mengetahui dengan jelas apa yang saya inginkan. Oh, jadi, begini cara Alpine Mountain memperlakukan tamumu. Li Qiye tertawa menanggapinya. Saat ini, banyak tamu yang ketakutan. Mereka pun takjub dengan keberanian pemuda ini. Ia masih bisa tersenyum dan bergaul santai saat dijebak oleh begitu banyak ahli dari Gunung Alpin. Raja Maple memperdalam suaranya, Gunung Alpin saya selalu ramah. Siapapun yang datang untuk perayaan ulang tahun akan diperlakukan dengan hormat. Namun, bangsawan muda Li, Anda datang dan dengan ceroboh melakukan pembunuhan pada hari ulang tahun leluhur saya, menodai gunung kami dengan darah. Ini tidak memberi kita muka apapun. Meskipun Anda adalah salah satu tamu yang terhormat kami, Anda tetap harus memberi kami penjelasan. Benarkah? Li Qiye dengan ringan tersenyum dan berkata, pembunuhan yang tidak disengaja. Saya merasa itu lebih merupakan tindakan membela diri. Para kakek tua ini jelas menginginkan nyawaku, jadi aku tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematianku. Jika Anda benar-benar ingin menyalahkan saya, maka saya minta maaf karena saya tidak sengaja bertindak terlalu jauh, tapi apa yang bisa saya lakukan? Anda tentunya harus tahu bahwa kaum muda selalu kekurangan pengalaman dan penuh kecerobohan, mereka mungkin bertindak terlalu jauh dan menghancurkan dunia atau membantai 8 domain ini adalah kejadian yang normal. Pembenaran Li Qiye menyebabkan banyak pendengar membayangkan sebuah adegan berdarah. Apakah bangsawan muda Li bertindak untuk membela diri atau tidak, ini masih bisa diperdebatkan. Raja Maple dengan dingin berbicara, namun, bangsawan muda Li dan Raja Dewa Belalang Hitam Iblis ini berkolusi, dan pada hari ulang tahun leluhurku yang luar biasa sepanjang hari. Ini berbeda dengan Gunung Alpinku. Li Qiye memandang ke arah Raja Maple dan menunjukkan senyuman tipis sebelum berbicara, menarik sekali. Saya hanyalah seorang junior yang bukan siapa-siapa yang terjebak oleh sekelompok Raja Surgawi dari garis keturunan kekaisaran. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiranku hanyalah rasa takut. Saya hampir mati secara menyedihkan di tangan raja-raja yang kejam ini, tetapi Gunung Alpin Anda tidak menegakkan keadilan. Dan sekarang, seekor belalang merangkak keluar dari tanah untuk menyelamatkanku, namun Alpine Mountain-mu memutuskan untuk muncul sekarang untuk membela keadilan. Sangat menarik, kata-kata Li Qiye menyebabkan banyak orang yang melihatnya terdiam. Deskripsinya sepertinya menyatakan bahwa dia adalah seekor domba yang dikelilingi oleh sekawanan serigala. Namun, kebenarannya adalah dia adalah serigala dan kelompok Alchemy Sein adalah anak domba yang tak berdaya. Dia, si serigala yang menyamar sebagai anak domba, akhirnya memakan semua orang dari kelompok Alchemy Sein. Benar atau salah, ini akan diputuskan di masa depan. Raja Maple dengan datar berkata, tetapi untuk saat ini, pembunuhan nakal dan kolusimu dengan Dewa Raja Belalang Kegelapan sudah jelas. Jika bangsawan muda Li ingin mengakhiri masalah ini dengan damai, maka dengarkan nasihatku dan terima penangkapanmu dengan patuh. Li Qiye meliriknya dan sedikit menggelengkan kepalanya sebelum berbicara, apakah ini idemu, atau ide ayah pohon? Jika ini ide Anda, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa keturunan ayah pohon itu biasa-biasa saja. Namun, jika ini adalah ide sang ayah pohon, maka aku khawatir dia sudah menjadi tua dan pikun. Bermanuver melawanku berarti Gunung Alpinmu ingin menemui ajalnya. Bersambung.